Pembantai keluarga Arhan bukanlah musuh biasa. Carlos adalah master pedang, monster yang melampaui batas manusia. Sekeras apapun Arhan berlatih, balas dendam masih terasa mustahil. Namun saat harapan nyaris sirna, potret leluhur legendarisnya, Liam Caravan, tiba-tiba menjadi hidup. Sang pendiri keluarga Caravan telah mengawasinya dalam diam, menunggu hari saat kebencian Arhan cukup kuat untuk memikul beban balas dendam. Dan kini hari itu akhirnya tiba. Liam mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam garis keturunan Caravan, sebuah kekuatan yang terdengar gila. Dengan melahap pedang, Arhan bisa menyerap ingatan dan teknik pemilik sebelumnya. Inilah alasan keluarga Caravan melahirkan master pedang dari generasi ke generasi. Tapi ada satu masalah. Untuk memulai jalan itu, Arhan harus melakukan hal mustahil. Memanaskan pedang Liam, menggigit bajanya yang membara, dan menelannya keping demi keping. Dengan wajah berdarah orang tuanya terpatri di benaknya dan nama Carlos memicu amarahnya, Arhan memilih untuk tidak ragu. Ia menancapkan giginya ke bilah panas itu, merobeknya, lalu memaksa diri menelan logam yang membara. Meski kesakitan luar biasa, Arhan terus menghabiskan sisa pedang itu, bertekad untuk menuntut balas. Untuk memahami kisahnya, mari kita mundur sedikit. Arhan tumbuh dikelilingi cerita yang tak sesuai dengan hidupnya. Ayahnya berbicara seolah keluarga Caravan adalah legenda. Para master pedang hebat yang namanya menebar ketakutan di seluruh kerajaan. Tapi bagi Arhan, kisah itu terasa hampa. Rumah mereka hancur, pengaruh mereka memudar, dan desa yang mereka pimpin berjuang untuk bertahan hidup. Sulit percaya pada kehebatan saat semua di sekelilingnya menunjukkan kemunduran. Meski begitu, Arhan akrab dengan penduduk desa. Ia bahkan bekerja bersama mereka di ladang sambil membawa hasil panen ke pasar untuk dijual. Seperti biasa, Arhan pergi ke pasar dengan gembira. Namun saat kembali, yang ia lihat hanyalah tanah yang bersimbah darah rakyatnya. Arhan terpaku melihat pemandangan mengerikan yang terhampar di hadapannya. Tiba-tiba, kepala pelayannya muncul di belakang untuk menenangkannya, sambil mengungkap bahwa seorang master pedang menyerang desa dan hanya butuh 10 menit untuk membantai separuh warga, mengaku hanya menjalankan perintah. Arhan pikir semuanya sudah berakhir, tapi entah kenapa, sang master pedang, Carlos, membiarkan orang tuanya hidup. Dan di momen hangat dalam pelukan ibunya itu, Arhan tahu masalah mereka belum usai. Master pedang itu memberi orang tuanya dan warga yang selamat waktu sebulan untuk enyah. Dengan ketakutan dan tanpa harapan, para penyintas melarikan diri, meninggalkan desa itu. Namun, orang tua Arhan memilih tinggal karena itu adalah tanggung jawab mereka sebagai pemimpin desa. Mereka mencoba menyuruh kepala pelayan membawa Arhan pergi, tapi ia berlari kembali di tengah jalan. Sama seperti sebelumnya, ia hanya mendapati pemandangan mengerikan di mana kepala ayahnya terpajang di tiang dan ibunya telah ditebas. Ia mencoba menyerang master pedang itu dengan busur silang, tapi ia jatuh berlutut karena takut. Dan sang master pedang memutuskan untuk membiarkannya hidup, tapi dengan peringatan agar tidak melanjutkan garis keturunannya, karena ia akan muncul lagi untuk memusnahkan mereka. Saat itu Arhan kehilangan segalanya, tapi bersumpah akan membalas dendam pada musuh bebuyutannya, Carlos. Tak lama kemudian, 1 tahun berlalu. Selama itu Arhan bersiap untuk balas dendam melawan master pedang yang dianggap puncak kekuatan. Arhan dipenuhi pertanyaan, tak tahu mengapa Carlos membunuh keluarganya atau siapa dalang di baliknya. Meski pertanyaan membara di benaknya, ia tahu satu hal yang pasti. Fakta bahwa nyawa semua orang desa yang mati sia-sia tak akan pernah kembali. Seperti biasanya, Arhan berdiri di depan dinding kastilnya, menatap pedang dan potret yang konon milik leluhurnya, Liam Caravan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi saat ia menatap potret itu. Potret itu mulai memancarkan cahaya terang dan sebuah suara muncul darinya. Saat cahaya terbentuk, wujudnya berubah menjadi pria tua yang memanggil Arhan keturunannya. Arhan tidak bisa mempercayai matanya, karena di hadapannya berdiri sang leluhur, Liam Caravan. Awalnya Arhan menepis ini, mengira penglihatannya terganggu atau ia mengalami guncangan mental karena semua yang telah terjadi. Namun, perlahan menjadi jelas bahwa sosok di hadapannya bukanlah halusinasi. Liam berkata ia bisa merasakan kebingungan di hati Arhan karena takut akal sehatnya telah hilang. Ia juga bertanya apa Arhan terkejut bahwa leluhurnya yang dianggap mitos kini berdiri di hadapannya. Arhan lalu bertanya apakah dia benar-benar pendiri keluarga, master pedang terkuat dalam sejarah. Ia juga ingin tahu kenapa dia baru muncul saat itu, jika dia memang sehebat yang diceritakan. Amarah dan frustrasi menguasainya saat ia berteriak pada Liam, menanyakan kenapa ia baru muncul di saat seperti ini. Liam dengan tenang berkata ia harus yakin, karena balas dendam menuntut seseorang membuang segalanya. Itulah sebabnya. Selama setahun penuh, ia terus mengawasi Arhan tanpa henti. Ia menyadari bahwa meskipun Arhan punya bakat payah yang tak terbantahkan, Arhan tak pernah sekalipun melepaskan pedangnya. Liam terpukau oleh obsesi dan tekad baja yang tak pernah padam itu. Liam berkata ia muncul sekarang
karena kebencian di mata Arhan akhirnya mencapai tingkat yang ia inginkan. Liam juga mengaku kesabarannya habis dan niat membunuhnya ingin mencabik-cabik pembantai keturunannya. Liam lalu menyebutkan satu kebenaran yang tak bisa disangkal, yaitu hanya seorang Swordmaster yang bisa membunuh Swordmaster. Liam yakin Arhan tahu ini, makanya ia berlatih gila-gilaan demi balas dendam. Namun, Liam menegaskan sekeras apapun ia berlatih, Arhan takkan pernah bisa menyusul Carlos. Ia menjelaskan seorang Swordmaster adalah eksistensi yang melampaui batas manusia. Sebuah alam yang begitu tinggi bahkan para jenius pun tak bisa memahaminya. Bahkan di antara para Swordmaster hebat itu, Carlos tetaplah yang terkuat. Liam mengakui di eranya pun hanya segelintir yang sehebat itu. Artinya, tak ada yang bisa menyentuhnya sekarang. Seiring waktu, Carlos akan jauh lebih kuat. Mendengar semua itu, hati Arhan bergetar. Ia tahu Carlos sangat kuat, tapi tak pernah berpikir mustahil untuk dikalahkan. Arhan mengerang frustrasi. Pria yang merenggut segalanya darinya justru jadi pahlawan, sementara ia hanya bisa menonton tak berdaya. Saat itu juga, Liam berkata segalanya telah berubah, karena kini ia ada di sini untuk membantu Arhan melampaui Carlos. Liam ingin Arhan yang menghakimi sampah itu. Carlos yang membantai keturunannya seperti domba. Liam memberitahu Arhan hanya ada satu jalan yang hanya dilalui keluarga Caravan. Jalan itu adalah dengan menelan pedang yang tergantung di dinding. Arhan tentu saja bingung mendengarnya dan menatap Liam seolah orang gila. Liam lalu membawanya ke bengkel Tempa, menjelaskan bahwa keluarga Caravan memiliki darah dwarf. Arhan meletakkan pedang Liam ke tungku, sementara Liam terus menjelaskan. Ia menyebutkan bahwa darah itu berasal darinya, seorang hybrid dwarf. Meski tak terlihat, darah dwarf itu membawa kemampuan spesial yang diwariskan turun-temurun. Ia mengungkap kemampuan ini terikat pada pedang. Dengan menelan sebuah pedang, seseorang bisa menyerap ingatan dan teknik pemiliknya menjadi miliknya. Inilah kekuatan rahasia yang membuat keluarga Caravan selalu melahirkan Swordmaster di setiap generasi, membangun keluarga yang hebat. Arhan terkejut. Selama ini ia hanya tahu para dwarf bersahabat dengan api dan logam, tapi ia tak pernah tahu mereka punya kemampuan aneh ini. Meski terdengar konyol, Arhan sadar kebenaran hanya bisa dibuktikan dengan hasil. Arhan menatap mata Liam dengan tatapan penuh tekad, memintanya menunjukkan cara menelan pedang itu karena ia tak ragu sedikit pun. Liam berkata caranya sederhana. Panaskan pedang hingga cukup lunak, lalu gigit dan telan pedang itu. Tanpa ragu, Arhan melakukannya sambil berpikir apa ia sudah gila atau tersihir. Namun ia tak peduli. Jika ada sedikit saja kesempatan untuk berhasil, ia akan mengambilnya. Arhan pun langsung menggigit pedang panas itu, merobek sebagian bilahnya seakan permen. Sensasi terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia menelannya, dan ia berteriak kesakitan seolah seluruh tubuhnya terbakar. Ia lumpuh seketika. Pedang terlepas dari tangannya saat ia mencengkeram lehernya. Ia jatuh ke tanah, tapi menolak untuk pingsan, mengingat semua penderitaan yang ia alami. Wajah orang tuanya yang bersimbah darah menjadi motivasinya, dan Carlos pusat dari segala kebenciannya. Dengan itu, Arhan kembali mengambil pedang dan terus mengunyahnya. Apapun yang terjadi, ia harus membunuh Carlos. Setelah berhasil menelan semua logam panas itu, ia pun pingsan. Saat terbangun, ia terkejut karena ternyata dirinya tidak mati. Faktanya, tidak ada satu goresan pun di tubuhnya, dan ia bahkan akan mengira semua itu mimpi, jika bukan karena gagang pedang yang ada di hadapannya. Terdengar suara Liam yang memujinya, mengakui tekad Arhan yang kuat meski fisiknya rapuh. Liam berkata, banyak leluhurnya yang tak sanggup menahan rasa sakit itu dan akhirnya menyerah. Dengan wujudnya yang begitu nyata, Liam yakin Arhan takkan lagi meragukan kisah ayahnya sebagai mitos belaka. Arhan terkesima, namun ia segera menenangkan diri dan membungkuk hormat pada sang pendiri. Tapi, Liam mengoreksi Arhan agar memanggilnya guru, sama seperti murid-muridnya yang lain. Arhan pun segera mengganti panggilannya sambil tetap mempertahankan posisi membungkuknya. Arhan bertanya apakah ini berarti ia telah mewarisi kekuatan besar yang ayahnya ceritakan. Namun kenyataannya ia sama sekali tidak merasakan perubahan apapun. Liam pun menjelaskan ada sebuah masalah, dan masalah itu ada pada diri Arhan sendiri. Rupanya Liam ingin Arhan langsung melompat ke level master setelah menelan pedang itu. Tapi karena konsentrasi darahnya menipis, ia belum bisa mencerna kekuatan pedang itu sepenuhnya. Sederhananya, Liam berkata bahwa Arhan belum sanggup menyerap esensi penuh dari pedangnya. Arhan terkejut mendengarnya, tapi ia menerima takdir itu dan akan patuh pada perintah gurunya. Liam heran melihat Arhan yang tidak bereaksi berlebihan dan Arhan mengakui ia sudah sadar tubuhnya lemah. Meski hasilnya mengecewakan, ia lega karena masih ada jalan keluar lain. Arhan mengingatkan gurunya bahwa ia bilang itu mustahil untuk saat ini. Artinya, suatu saat nanti ia pasti bisa menyerap kekuatan itu atau mencari pedang lain yang sesuai levelnya. Liam terpesona oleh intuisi Arhan yang begitu tajam. Ia membenarkannya, lalu meminta Arhan membawanya ke tempat dengan banyak pedang untuk dipilih. Arhan kemudian membawanya ke sebuah tempat rongsokan yang dipenuhi pedang bekas.
atas. Liam mengakui tempat itu sangat mengerikan. Surga bagi para penyihir hitam. Arhan menjelaskan bahwa semua barang rongsokan dari daerah kumuh berakhir di sini. Dari besi tua tak berharga hingga senjata rusak, tempat ini sempurna untuk mencari pedang. Liam setuju, berkata di masa lalunya ia sering melahap pedang dari tempat berdarah seperti ini. Pedang prajurit yang gugur, kapak berlumur darah, dan tombak-tombak patah tergeletak di mana-mana. Liam menceritakan betapa banyak pedang yang ia konsumsi mendorong Arhan untuk jadi lebih kuat. Tempat ini mengingatkannya pada medan perang. Tempat nyawa bertabrakan tanpa henti untuk bertahan hidup. Namun di tengah kenangan mengerikan dan kesedihan itu, Liam berkata, akan selalu ada seseorang yang meninggalkan percikan cahaya yang cemerlang. Liam lalu menunjuk ke kejauhan memberitahu Arhan bahwa ia telah menemukan pedang yang cocok. 1 bulan kemudian, sekelompok preman menyelinap masuk ke sebuah kastil di desa itu. Mereka heran mengapa kastil itu kosong dan mulai membuat asumsi liar. Namun yang lain tidak setuju karena mereka pasti sudah mati jika tempat ini bekas eksperimen hitam. Salah satu dari mereka menduga ada seorang bangsawan jatuh yang bersembunyi di kastil ini. Para tentara bayaran itu gembira karena bisa menjara sepuasnya tanpa ada yang menghalangi. Salah satunya menemukan pakaian milik mendiang Ibu Arhan dan mulai mengobrak-abriknya. Hal ini membuat yang lain bersemangat, berharap ada seorang wanita yang bisa mereka ganggu. Setelah menjarah mereka mengendus pakaian itu. Tiba-tiba suara Arhan memecah keheningan, menyuruh mereka berhenti. Arhan muncul perlahan dari koridor yang gelap. Ia berkata ibunya menyukai kebersihan, jadi ia meminta mereka meletakkan semuanya agar bisa bicara baik-baik. Para preman itu malah menertawakan Arhan yang masih kecil, padahal mereka mengharapkan seorang gadis. Arhan lalu bertanya apa mereka butuh makanan atau tempat tinggal. Ia tak keberatan menerima mereka sebagai tetangga, tapi para preman itu menganggap Arhan sudah gila. Pemimpin kelompok itu mulai berjalan mendekati Arhan. Ia bilang Arhan sangat bodoh karena tidak kabur. Pria itu menerjang sambil berteriak apa dia sudah bosan hidup. Namun, itu menjadi kesalahan terbesarnya karena dia telah melepaskan amarah yang tersegel di tubuh Arhan. Tanpa sempat bereaksi, Arhan menghujamkan pedang jarum ke perutnya, mengincar titik vital. Si botak itu memuntahkan darah saat Arhan menatapnya tajam dengan amarah yang membara. 1 bulan sebelumnya, saat Arhan memilih pedang itu, dia sempat ragu pada Liam, apakah dia yakin harus menelan pedang yang lebih mirip jarum ini. Arhan berkata pedang itu kelihatannya akan patah jika dipakai menebas sesuatu. Liam menjawab kalau memang seharusnya begitu, karena pedang itu tak diciptakan untuk menebas musuh. Liam memberitahu Arhan kalau pedang itu dibuat hanya untuk satu tujuan, pertarungan hidup atau mati. Liam menegaskan bahwa itu adalah pedang yang diciptakan murni untuk menusuk. Arhan bingung mendengarnya, dan Liam paham alasannya, karena tomak jelas lebih baik. Namun, untuk tubuh selemah Arhan, tak ada yang bisa mengalahkan ingatan di dalam pedang itu. Liam memberitahu Arhan bahwa pemilik sebelumnya, Mary, telah menusuk lebih dari 200 musuh dengan tubuh yang bahkan lebih lemah dari Arhan. Liam mendesak Arhan untuk menghormati pedang itu dan menelannya dengan rasa syukur, karena besinya mungkin ringan, tapi kehidupan di dalamnya sangatlah berat. Liam yakin dengan menyerap ingatan Mary, Arhan akan mendapat banyak hal. Dalam ingatan Mary, dia adalah gadis 10 tahun yang orang tuanya tewas dalam kebakaran. Dia sendiri berhasil selamat dengan luka bakar di wajah, sementara orang tuanya hangus tak bisa dikenali. Saat terbangun, dia berbisik lirih bahwa dia lebih baik mati saja bersama kedua orang tuanya. Setelah kehilangan segalanya, Mary mulai tinggal di sebuah panti asuhan. Dan hari di mana dia tahu panti itu memuja Dewi Api, segalanya menjadi mimpi buruk. Dia jatuh dalam keputusasaan karena api telah merenggut segalanya. Tapi kini dia harus hidup di tempat yang menyebut api sebagai penyelamat. Sisa hari-harinya di panti asuhan terasa begitu mengerikan. Kondisinya memburuk saat anak-anak lain selalu menatapnya aneh karena luka bakar di wajahnya. Mereka mengatakan hal-hal buruk di belakangnya, dan terkadang Mary mendengarnya membuatnya ingin mati saja. Mary selalu berharap kematian menjemputnya agar bisa lari dari kengerian itu. Tapi segalanya berubah pada suatu hari. Dia bertemu seorang pendekar pedang, Hegel, yang berlatih di hutan. Meski ilmu pedangnya kasar, itu cukup untuk membuatnya lupa akan rasa sakitnya sejenak. Hegel adalah pendekar tua dan mantan satria pengembara yang sudah bertahun-tahun bekerja di panti asuhan. Biasanya, Mary takkan punya keberanian untuk bicara pada pria tua itu. Tapi dia mengabaikan dirinya yang biasa dan mendekati pria itu, bertanya apa dia bisa menjadi sepertinya. Dia berkata pada Hegel bahwa dia sungguh ingin belajar dan inilah langkah pertamanya untuk kembali ingin hidup. Hegel terdiam sejenak sebelum menjawab, mengatakan pada Mary apa yang dilihatnya takkan berguna baginya karena dia seorang gadis. Dia berkata pada Mary, senjata di tangannya hanya akan melukai si pemegang. Dia mencoba membuatnya menyerah, tapi Mary menolak.
Dia bilang pada Hegel dia bisa mempelajarinya agar tak ada api di dunia ini yang bisa menakutinya lagi. Hegel luluh dan membawanya ke ruangan penuh pedang. Dia memintanya memilih satu pedang, dan jika Mary bisa mengayunkannya, dia akan mengajarinya. Mary bertanya apa, dia wajib mengayunkannya, tapi Hegel tak mengerti sampai Mary menunjuk pada pedang jarum itu. Dia berkata pada Hegel tak masalah, asalkan dia bisa melawan balik. Dia mengarahkan pedang itu ke Hegel, dan caranya menodongkan ke leher Hegel, menyadarkan pria itu ada sesuatu yang mengerikan dalam diri Mary. Kembali ke masa kini, Arhan menusuk si botak hingga jatuh tersungkur, menebar ketakutan pada kawan-kawannya. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat, tapi Arhan menegaskan bahwa negosiasi telah berakhir. Ternyata selama sebulan terakhir, semua yang Liam ajarkan pada Arhan bukanlah tentang ilmu pedang. Itu hanyalah latihan fisik agar tubuhnya tak lelah meski berlari berjam-jam. Intinya dia tak diajari jurus pedang apapun, membuat Liam terkejut melihat bagaimana Arhan bisa menusuk si botak dengan begitu presisi. Ini menandakan pada Liam bahwa Arhan telah menyerap pedang itu dengan sangat baik dan ini adalah langkah pertamanya sebagai karavan. Ternyata Arhan menusuk preman itu di titik yang hanya bisa dijangkau jika pedang diselipkan dengan akurat di antara tulang rusuk, yaitu paru-parunya. Arhan tahu dirinya adalah seorang pemula dalam hal berpedang dan segala hal yang berkaitan dengannya. Jadi, mustahil dia bisa melakukan tusukan sepresisi itu. Namun, ternyata dia bisa melakukannya berkat pemilik pedang itu, Mary. Kembali ke ingatan Mary, ternyata sejak hari pertama dia memilih pedang jarum itu, Hegel langsung mulai mengajarinya. Dia mengajarinya cara berdiri, cara memegang pedang dengan benar, cara bertarung, dan cara untuk bertahan hidup. Ilmu pedang Hegel yang indah menjadi sumber kekuatan bagi Mary, dan ia sangat mengagumi kelihayan sang guru. Beberapa tahun kemudian, Hegel terbaring di ranjang kematiannya. Ia berpesan agar Mary pergi melihat dunia luar saat meninggalkan panti asuhan. Saat ajal menjemput, ia berkata inilah pelajaran terakhir darinya untuk Mary. Hegel juga mengungkap kebahagiaannya karena menghabiskan sisa hidupnya bersama Mary. Air mata Mary tumpah melihat gurunya perlahan kalah oleh maut dan kata-kata terakhirnya adalah ucapan terima kasih. Setelah itu, Mary menuruti pesan terakhir Hegel dan melangkah ke dunia luar. Dalam waktu singkat, namanya meroket di dunia tentara bayaran. Karena pedang jarum dan penampilannya yang muda, ia mendapat julukan gadis gipsi penjahit. Air mata Arhan mengalir deras saat ingatan Mary membanjirinya. Kini ia paham arti penyerapan yang dimaksud gurunya. Si botak ternyata masih hidup dan memohon ampun untuk nyawanya. Namun Arhan sama sekali tak peduli dengan rintihannya. Ia menghampirinya dan menusukkan pedang jarum ke kepalanya. Meski ini pembunuhan pertamanya, Arhan tak merasakan apapun. Tak ada emosi sedikit pun. Matanya hanya tertuju pada sisa preman di hadapannya. Ia sadar bisa menjatuhkan si botak karena lawannya itu telah meremehkannya. Tapi sisanya berbeda, apalagi ia kini jelas kalah jumlah. Para preman itu pasti sadar, tapi anehnya mereka tak kunjung menyerang meski unggul jumlah. Lia menjelaskan bahwa mereka semua ketakutan karena gerakan Arhan barusan bukanlah gerakan seorang pemula. Liam berkata, rasa takut bisa membantu bertahan hidup, tapi rasa takut berlebihan justru mengaburkan penilaian. Benar saja, para preman itu panik dan saling memandang, tak tahu harus berbuat apa. Rasa takut membuat mereka percaya Arhan jauh lebih kuat. Menurut Liam, di mata mereka Arhan terlihat seperti iblis pembantai yang mahir berpedang. Karena mereka berpikir begitu, Arhan memutuskan untuk mewujudkan ketakutan mereka. Ia melesat ke arah mereka yang hanya membeku ketakutan. Arhan bergerak mengitari sambil mengukur kekuatan lawan. Ia menghindari serangan panik mereka, lalu mulai memilih targetnya. Arhan mengunci satu target, menusukkan pedangnya ke leher, dan langsung merenggut nyawanya. Hegel pernah berkata pada Mary, sebagai wanita, ia tak punya kemewahan waktu dan punya batasan. Arhan memakai prinsip itu dengan kelincahan gilanya. Sebagai yang terlemah, ia harus menjatuhkan lawan dalam 2 serangan. Begitu Arhan menetapkan targetnya, ia langsung mengincar titik vital. Prinsipnya, maksimalkan kelebihanmu, bukan menutupi kekurangan. Kekuatan Mary adalah kelenturan tubuhnya yang seperti penari dan ia memakainya sebagai senjata utama. Ia bisa menyerang dari sudut manapun bahkan dalam posisi yang paling aneh sekalipun. Dengan semua itu, ia menghabisi musuh dalam satu serangan ke titik vital seperti kepala atau leher. Arhan meniru gaya itu dan berhasil menumbangkan semuanya kecuali satu orang. Orang terakhir menangis terseduh-seduh, ingus keluar dari hidungnya membayangkan neraka. Di matanya, Arhan adalah iblis dari neraka. Setelah menghabisi mereka, Arhan pun menggali kuburan. Saat Arhan sibuk mengubur mereka, Liam bertanya apa keraguannya kini telah sirna. Liam mengingatkan, dengan staminanya saat ini, 4 preman amatir bukanlah tandingannya. Liam berkata bahwa Arhan telah tumbuh kuat di tengah pertarungan hidup dan mati ini. Arhan sadar ucapan gurunya benar karena tubuhnya menjadi lentur seperti penari, seolah merespon ingatan pedang itu.
Memori Mary menjadi sangat jelas saat pertarungan dimulai. Dengan ini Arhan akhirnya bisa melihat bagaimana cara Mary menghadapi musuh-musuhnya. Ia bertanya-tanya, inikah kekuatan pencernaan itu? Semakin memahami lawan, semakin kuat dirinya. Liam menegaskan ia tak pernah bohong soal pedang. Tapi jalan di depan Arhan akan penuh penderitaan. Ia akan melewati kesulitan yang begitu berat hingga membuatnya memohon untuk mati. Bahkan penderitaannya saat ini akan terasa seperti kebahagiaan dibandingkan nanti. Liam pun bertanya pada Arhan, apa ia masih sanggup menempuh jalan ini? Arhan menjawab dengan tekad membara, selama itu memberinya kesempatan melawan Carlos, ia akan melakukan apapun. Keesokan paginya, semua tekad itu sirna digantikan kengerian saat ia diperintah memanjat tebing yang sangat tinggi. Saat ia memanjat dengan keringat bercucuran, Liam bisa melihat ketakutan dan kekhawatiran di wajahnya. Liam mengejeknya, bertanya kemana perginya tatapan penuh tekad semalam. Ia bertanya apakah keraguan mulai merayap di benaknya, namun ia tak khawatir karena itu juga bagian dari kekuatannya. Liam sadar Arhan memang seperti itu sejak kecil. Meski sifat itu harus diatasi, untuk saat ini ia hanya perlu memuaskan rasa ingin tahunya dulu. Liam menjelaskan bahwa jalan seorang pendekar pedang terbagi menjadi 5 tingkatan besar. Pertama adalah Sword Beginner, level pemula dalam ilmu pedang, lalu ada Sword Walker. Itu adalah ranah yang dicapai oleh mereka yang berbakat. Lalu ada Sword Runner, para petarung yang menjadi poros di medan perang. Keempat adalah Sword Expert, sekumpulan orang yang mampu membalikan alur perang seorang diri. Dan yang terakhir tak lain adalah Sword Master, yang bertahta di atas segalanya laksana para dewa. Liam lalu bertanya pada Arhan di mana posisinya di antara kelima tingkatan itu. Arhan menarik napas dalam sebelum berkata bahwa Liam pasti mengharapkan jawaban yang berapi-api. Namun ia meyakinkan kalau ia sangat tahu levelnya sendiri. Arhan berkata syarat ilmu pedang adalah memanipulasi mana. Dan syarat kedua untuk mengendalikan mana adalah pembentukan mana heart. Namun, karena ia belum membentuk mana heart, Arhan jujur pada dirinya bahwa ia bahkan belum pantas disebut pemula. Liam senang mendengarnya dan memuji Arhan, mengatakan kesadaran dirinya cukup hebat. Liam membenarkan dugaan Arhan, mengatakan kalau ia memang amatir payah yang bahkan belum menyentuh gerbang ilmu pedang. Liam memberitahu Arhan bahwa latihan ini bertujuan membawanya ke jalan seorang pemula, agar ia bisa menciptakan mana heart. Arhan terkejut mendengarnya dan bertanya apakah semua ini hanya demi menciptakan mana heart sialan itu. Arhan tak percaya ia sedang melalui situasi hidup dan mati hanya demi sebuah mana heart. Arhan lalu berkata pada Liam, mungkin ia tak tahu karena zamannya berbeda, tapi di era sekarang ini, seseorang bisa menciptakan mana heart hanya dengan meminum ramuan alkemis atau meminta ksatria kelas walker memasukkan mana. Intinya, membentuk mana heart itu sangat mudah. Bahkan para nona bangsawan yang belajar pedang untuk bela diri pun bisa melakukannya. Arhan lantas bertanya mengapa ia harus meninggalkan cara mudah dan memilih metode yang bisa mengirimnya ke alam baka. Liam kemudian berkata bahwa sebenarnya tidak buruk mengikuti cara duniawi untuk membentuk mana heart, tapi ia memberitahunya bahwa kekuatan Gunstil adalah apa yang mengalir dalam darah mereka. Liam berkata untuk membuka potensi penuh kekuatan itu dibutuhkan sebuah wadah yang kokoh yang mustahil dengan hati biasa. Ia menyebutkan bahwa dengan mana heart sampah, seseorang hanya bisa mencapai ranah manusia biasa. Tapi jika Arhan serius ingin mencapai jalan seorang Swordmaster, hanya ada satu hal yang wajib ia miliki. Liam memberitahunya bahwa yang ia butuhkan adalah hati baja yang cukup kuat untuk berbenturan dengan dunia tanpa tergores sedikit pun. Liam lalu memberitahunya bahwa hanya ada satu cara untuk membentuk hati baja ini, yaitu dengan terus-menerus mendorong dirinya ke ambang kematian hingga tubuhnya secara alami menginginkan mana heart. Liam mengakui hanya segelintir muridnya yang sanggup menyelesaikan latihan ini karena prosesnya sangat menyiksa dan mengerikan. Namun, ia memberitahunya bahwa mereka yang bertahan hingga akhir, semuanya menjadi seorang Swordmaster. Liam kemudian bertanya, apakah sekarang ia termotivasi setelah mendengar ceritanya? Arhan menjawab ia lebih dari termotivasi, seraya terus memacu dirinya ke puncak tebing. Liam meyakinkannya bahwa mana heart yang akan ia peroleh akan berbeda, dan itu cukup menjadi motivasi bagi Arhan. Sementara itu, di desa timur Campbell, mereka mulai mendengar desas-desus tentang desa Caravan. Desa itu kini dianggap sebagai desa angker yang tak berpenghuni karena semua orang tiba-tiba lenyap setahun lalu. Rumor yang berkembang mengatakan ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam desa itu. Seseorang menyebut tak ada satupun preman yang pergi ke desa itu dan kembali hidup-hidup. Banyak cerita dan asumsi menyelimuti desa itu, dan kesimpulannya adalah jangan masuk ke sana jika tidak ingin mati. Duduk di penginapan, seorang satria aneh mendengar semua yang dibicarakan orang-orang tentang desa itu. Satria itu tertarik dengan desa yang kini disebut sebagai sarang kematian tersebut. Ia menyeka mulut, tapi noda darah di sapu tangan itu mengungkap luka dalam yang tersembunyi. Sang satria merasa tempat penuh kematian ini adalah rumah yang sempurna untuknya. Di sisi lain, Arhan terus memanjat tebing dengan satu tangan berkat dorongan Liam. Baginya,
tak ada hari istirahat. Bahkan saat harus melawan preman desa, Arhan tak pernah melewatkan latihannya, mengerahkan segalanya setiap hari. Dengan begitu, sebulan pun telah berlalu, tapi latihan brutal memanjat tebing itu pun belum cukup untuk membentuk sebuah monoheart. Namun Arhan merasakan perubahan besar. Saat bertarung, ia sadar indranya menjadi luar biasa tajam. Mulai dari panca indera hingga insting dan konsentrasinya dalam pertarungan, Arhan berkembang pesat. Saat ia memegang jarum dan fokus penuh, gerakannya seolah milik Mary sendiri. Arhan bergerak di antara musuh, seakan waktu berhenti dan hanya dia yang bisa melesat. Dengan mudah, tubuh musuhnya ia ubah jadi saringan yang mengalirkan darah. Ternyata, alasan perubahan gila ini adalah karena Arhan kini bisa merasakan mana. Saat meditasi, Arhan bangga. Ia meraih semua ini bahkan sebelum membentuk mana heart atau menjadi sword beginner. Arhan tahu, semua ini hanya mungkin berkat kekuatan dari sang jarum. Arhan pun bertanya pada gurunya, kekuatan macam apa yang menantinya di tahap selanjutnya. Lia mencibir mengingatkan Arhan perjalanannya masih panjang, tapi ia tetap akan menjawab pertanyaannya. Lia menjelaskan, saat ia membentuk mana heart dan menjadi sword beginner, kekuatannya akan setara dengan level Mary. Jika ia bisa melampaui tahap itu, dengan menyalurkan kekuatan dari mana heart, ia akan mencapai ranah manusia super, mampu memperkuat fisik dan menciptakan area pertahanan. Lia mengungkap, inilah level yang disebut Sword Walker. Meski setingkat di atas pemula, perbedaannya bagai langit dan bumi. Liam bertanya apa itu menjawabnya, dan Arhan mengiyakan. Namun Arhan punya satu pertanyaan lagi tentang pria yang baru saja singgah di wilayah mereka. Arhan terus mengamatinya dan bertanya pada Liam, apakah pria itu seorang Sword Walker? Liam membenarkannya. Pria itu adalah lawan yang levelnya jauh berbeda dari sampah yang selama ini Arhan hadapi. Liam bertanya apa rencana Arhan, karena dengan kekuatannya sekarang, ia takkan bertahan sedetik pun melawannya. Arhan menjawab ia masih memantau, sambil bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. Arhan berkata pada Liam bahwa sejak awal ia memang tak punya pilihan lain. Liam lalu berkata, ia masih bisa meninggalkan wilayah itu untuk menghindari pertarungan, tapi Arhan menolak. Meski wilayah ini hancur, disinilah satu-satunya kenangannya bersama semua orang tersimpan. Liam paham rasa sakitnya. Ia mendorong Arhan untuk jadi kuat, karena di dunia yang kejam ini kekuatan adalah segalanya. Liam menyuruh Arhan menjadikan harapannya sebagai bahan bakar untuk meraih apa yang ia inginkan. Liam memintanya mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, menjadi sekeras baja, agar tak ada lagi yang berani meremehkannya. Beberapa waktu kemudian, Arhan akhirnya berhadapan dengan sang satria, yang menyuruhnya jangan bergerak jika tak mau mati. Sebelum konfrontasi ini, sejak pria itu tiba, Arhan sudah menjadikannya bagian dari pengamatan hariannya. Arhan menemukan hal penting. Meski banyak rumah kosong, pria itu tak menyentuh barang sekecil pun seolah masih berpenghuni. Ia hanya hidup sederhana dengan buntelan kecil yang dibawanya. Kebiasaan lainnya adalah menatap senja sambil melamun atau menghabiskan waktu berdoa. Akhirnya, Arhan menyimpulkan pria itu adalah ksatria. Liam setuju, ia pendekar pedang yang mencapai level walker. Namun, ia terkejut karena pria itu tetap teguh pada aturan dan etika meski tak ada yang mengawasinya. Liam mengungkap, orang sekeras kepala itu sangat langka di luar kalangan ksatria. Arhan lalu berpendapat, sebagai ksatria, mungkin ia orang baik karena mereka menjaga kehormatan dan mencari keadilan. Liam menyela, tak diragukan lagi mereka memang mengejar kehormatan. Tapi Arhan salah jika menganggap satria itu orang benar. Kehormatan itu sifatnya pribadi dan sangat subjektif. Dia menjelaskan bahwa kehormatan yang mereka junjung tak selamanya baik, karena itu bergantung pada siapa yang mereka layani. Kehormatan mereka pada dasarnya ditentukan oleh kehendak majikan mereka, terutama yang membayar paling mahal. Liam pun menjelaskan realita seorang satria pada Arhan yang naif. Dia bilang satria hanyalah pedang bayaran yang menggunakan kehormatan sebagai dalih untuk melakukan kekerasan. Seseorang yang memakai ilmu pedang kuno untuk membunuh secara efisien. Dan karena dibalut zirah mahal, mereka hanyalah musuh yang lebih sulit untuk ditumbangkan. Liam meminta Arhan untuk tidak tertipu oleh sebutan megah yang disebut satria, menyuruhnya melihat wujud asli mereka agar bisa menilainya sendiri. Liam berkata kecurigaan adalah kekuatan terbesar Arhan dan itu sudah ada sejak kecil. Saat masih anak-anak, dia akan mendengarkan cerita ayahnya tentang keluarga mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu mempertanyakan kebenaran cerita itu. Bahkan saat kekuatan baru sempat membuatnya gegabah, inderanya yang tajam dan kewaspadaannya membantunya menyingkirkan segala risiko untuk mencari jawaban. Liam melanjutkan, kecurigaan berarti tidak goyah oleh apa yang kau lihat atau dengar, tapi memakai segala cara sambil terus berpikir untuk mendekati kebenaran. Liam mendesak Arhan untuk tidak pernah kehilangan rasa curiganya, karena orang tanpa pemikiran ini tidak akan pernah bisa melampaui batas mereka. Liam mengatakan inilah anugerah sejati di balik bakat pedangnya. Setiap kata itu terukir dalam benak Arhan saat menerima pelajaran penting ini. Setelah Liam selesai, Arhan meyakinkannya bahwa dia akan mengingat semua pelajaran itu. Karena ajaran inilah, Arhan tidak pernah lengah di sekitar pria asing yang menetap di wilayahnya. Hanya setelah yakin bahwa ksatria itu mungkin bukan ancaman,
barulah Arhan berencana mengajaknya bertetangga. Arhan mendekati ksatria itu dengan sangat hati-hati, namun keduanya berakhir saling menodongkan pedang. Sang ksatria berkata dia sadar telah diawasi, tapi ia memperingatkan Arhan untuk tidak berpikir kabur. Ksatria itu meyakinkan Arhan bahwa dia akan langsung menebasnya jika Arhan berani memunggunginya. Arhan mempertahankan kuda-kudanya karena tidak menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Beralih ke ingatan Mary, dia bercerita bagaimana banyak tentara bayaran mendekatinya untuk merekrutnya. Di sisi lain, para preman yang mendengar desas-desus kehebatannya memutuskan hal terbaik adalah menantangnya bertarung. Saat itu ia sempat berpikir mungkin dirinya bukan lagi tentara bayaran wanita biasa, melainkan seorang pendekar pedang yang kuat. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari betapa salah pemikirannya. Dia bertemu seorang satria swordwalker yang dengan mudah melucuti senjatanya sambil meremehkan kemampuannya. Satria itu berkata akan membunuhnya jika dia bukan wanita dan menghinanya dengan menyebutnya serangga. Pada dasarnya, Ordo Ksatria Red Hawk punya aturan untuk tidak menyentuh wanita atau anak-anak. Inilah yang menyelamatkan nyawa Mary saat itu. Pada hari itulah Mary merasakan adanya dinding besar tak terpatahkan antara dirinya dan para ksatria. Belakangan dia tahu bahwa level yang dicapai ksatria itu disebut Swordwalker. Saat Arhan berdiri di depannya, dia mulai memahami sesuatu yang penting. Mary yang kalah dari Swordwalker saat itu jauh lebih kuat dari levelnya sekarang, menunjukkan betapa tidak menguntungkan posisinya. Seiring malam yang perlahan turun, Arhan sadar dirinya diliputi rasa takut akan kematian yang jauh lebih besar daripada saat dia memanjat tebing hanya dengan satu tangan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan ini, dia melihat level manusia super yang jelas di atas tahap Walker. Ini adalah level di mana mana menyebar keluar tubuh seperti urat nadi sambil menambahkan tekad pada serangan dan pertahanan. Inilah yang dikenal sebagai jalan seorang Swordwalker. Kesatria itu lalu bertanya mengapa Arhan mengawasinya, karena sejauh yang dia perhatikan, Arhanlah yang menyerang para preman di wilayah itu. Sang Satria berkata Arhan harus memberikan alasan yang bagus, atau dia akan dianggap sebagai musuh. Satria itu membentak Arhan untuk menjawab, dan Arhan balas berkata dia hanya mencoba mencari tahu apakah Satria itu penyusup atau tamu. Arhan mengatakan itulah penjelasannya, tapi sang Satria menuntut lebih, merasa belum sepenuhnya paham. Arhan lalu menjelaskan bahwa ia lahir dan besar di wilayah ini, tapi setahun lalu, saat dia pergi sebentar, seorang penyihir gelap menyerang dan membunuh para penduduk yang pada akhirnya membuat desa itu hancur. Setelah itu, para preman terus berdatangan dan dia terpaksa menghadapi mereka sendirian. Jauh di lubuk hatinya, Arhan tahu tidak perlu menceritakan semuanya, karena itulah dia menahan beberapa informasi. Arhan kemudian melanjutkan bahwa dia sadar ksatria itu jauh lebih kuat dari yang pernah ia lawan, dan ia tahu bisa mati jika mendekat terlalu cepat. Karena itu, dia akan mengamati dulu apakah dia kawan atau lawan. Arhan berkata, jika dia kawan, dia akan diajak untuk tinggal di desa. Tapi jika sebaliknya, Arhan akan lakukan apapun untuk melindungi wilayahnya. Sang satria terkejut melihat Arhan siap bertarung, walau tahu posisinya sangat lemah. Arhan menjawab, tanah ini menyimpan semua kenangannya, terlalu berharga untuk ditinggalkan. Mendengar itu, sang satria sadar betapa berat penderitaan yang dialami Arhan. Satria itu menarik napas lalu berkata sudah saatnya dia bercerita. Sebagai calon tetangga, mereka harus saling mengenal. Sang satria meminta Arhan menurunkan pedangnya agar dia juga bisa menyarungkan pedangnya dan mulai bercerita. Di sisi lain, Lia mengingatkan Arhan bahwa hanya ada satu cara membentuk mana baja, yaitu terus mendorong diri ke ambang kematian, memaksa tubuh menciptakan jantung mananya sendiri. Liam pun bertanya pada Arhan, apa dia cukup termotivasi menghadapi situasi ini? Akhirnya Arhan menjawab tawaran sang satria, dia tidak bisa menurunkan pedangnya. Arhan mengaku belum sepenuhnya percaya dan butuh pedang itu untuk melindungi diri. Satria itu terkejut. Dia mengingatkan, jika berniat jahat, Arhan sudah lenyap dari tadi. Sang satria tak bisa menyarungkan pedang duluan, karena itu melanggar kehormatannya sebagai satria. Arhan mengerti posisinya, namun dia menegaskan kalau dia juga tidak bisa mundur. Arhan bersumpah takkan pernah tunduk pada rasa takut atau menyerah tanpa berjuang. Ksatria itu terhenyak mendengar tekad Arhan. Meski terlihat lemah, ada jejak latihan keras di tubuhnya. Walau kerangkanya kecil, keseimbangannya tetap sempurna. Meski Arhan tak punya ilmu pedang, dia memakai jurus aneh, menuangkan seluruh kekuatan pada serangan pertama. Ksatria itu sadar Arhan hanya bocah yang tak berbahaya baginya. Namun saat itu juga, dia melihat tatapan dingin Arhan. Sang satria tahu, jawaban gegabah hanya akan memperburuk suasana. Sang satria menarik napas dalam, lalu melesat ke arah Arhan, mengincar pergelangan tangannya untuk melucuti pedangnya tanpa niat melukai. Tepat saat serangannya akan mendarat, Arhan fokus penuh. Tiba-tiba pedang sang satria terpental. Satria itu membeku, tak percaya. Arhan bahkan belum jadi pemula.
Arhan mundur dan satria itu merasakan keanehan. Dia merasakan mana di sekitarnya bergerak tak beraturan, bagaikan gelombang liar. Ternyata dalam sepersekian detik itu, Arhan berhasil membentuk jantung mana yang unik. Bahkan dengan jantung mana mustahil menangkis pedangnya. Tapi entah bagaimana Arhan berhasil. Mungkinkah ini karena jantung mana yang baru saja terbentuk dalam dirinya? Jantung mana biasa itu lembut dan fleksibel. Tapi milik Arhan kokoh dan keras, bagaikan baja. Sang satria melihat potensi serangan dahsyat pada Arhan. Sebaliknya Arhan sadar tangkisannya tadi murni keberuntungan. Arhan akhirnya menyadari bahwa sejak awal, satria itu tak berniat melukainya. Dia mengincar pergelangan tangan dan kekuatan pedangnya pun dikurangi. Itulah mengapa dia bisa memprediksi lintasannya, lalu menusukkan ujung jarum ke celah untuk menangkis serangan. Meskipun itu adalah sebuah keajaiban, dia harus membayar harganya. Gelombang kejut menghantamnya, membuatnya terlempar kesakitan seolah semua tulangnya remuk. Dari sini, Arhan sadar kalau perbedaan kekuatan mereka bukan main-main. Tapi Arhan bersyukur, hal yang paling ia dambakan, jantung mana, akhirnya berhasil terwujud. Meski begitu, dia masih pemula. Tusukannya takkan pernah bisa mencapai sang satria. Karena sudah begini, hanya ada satu jalan keluar, menciptakan jalur mana sendiri, memakai ingatan Mary sebagai pijakan. Dulu, Mary pernah menangis putus asa saat menghadapi dinding tak tertembus bernama Walker. Dia menghadapi batas yang tak bisa dilewati. Tubuhnya gemetar ketakutan. Saat itu suara Hegel terngiang di benaknya. Hegel pernah berkata, kebanyakan pendekar pedang menganggap dinding sebagai batas yang tak bisa mereka lewati. Padahal itu hanyalah alasan bagi mereka yang penakut dan tak berani mendobrak dinding itu. Menurut Hegel, dinding diciptakan untuk dilewati tak lebih dari batu pijakan untuk meraih puncak. Hegel berpesan padanya, jangan pernah berpaling, tapi berdiri tegap dan hadapi semuanya. Setelah melawan rasa takutnya, Mary kembali menghadapi sang Walker, pasrah akan terluka parah. Namun jika ia tak menyerah dan terus mendobrak, pedangnya pasti mampu menembus dinding itu. Berkat nasihat Hegel dan penderitaan yang ia lalui, dinding itu berhasil ia lewati. Kuncinya adalah percaya pada diri sendiri. Dinding adalah rintangan yang pasti dihadapi setiap pengguna pedang. Mulai dari intimidasi yang merasuk ke jiwa, hingga rasa putus asa yang seakan menghancurkan penantang. Satu langkah terasa begitu berat, dan selalu ada godaan untuk berbalik lari. Namun di momen genting ini, Arhan tetap berdiri kokoh, mendobrak dindingnya sendiri meski sadar akan risikonya. Justru karena itulah, ia butuh ujian hidup atau mati ini. Arhan siap menerobos meski hanya dengan setitik harapan. Arhan menarik napas dalam, mencoba menganalisa sang satria di hadapannya. Ia ingin tahu otot mana yang digunakan, bagaimana ritme napasnya, dan kemana arah serangannya. Arhan mengumpulkan semua petunjuk untuk menciptakan satu celah kemenangan. Liam melihat usaha Arhan, dan ia sangat terkesan melihatnya memaksakan diri sampai sejauh ini. Rupanya, itulah jalan keluarga Karavan. Tak kenal takut meski mustahil. Mereka harus hadapi ujian demi menunjukkan tekad keluarga. Arhan terus menyusun rencananya, dan saat ia merasa siap, ia langsung menerjang sang satria. Dulu Mary mengaku takut pada api, dan tragedi yang merenggut segalanya hanyalah sebuah awal. Ada hari-hari ia tak sanggup menatap cermin, bahkan bernapas pun terasa seperti beban. Saat itulah ia sadar bukan api yang seharusnya ia takuti, melainkan kelemahannya sendiri yang membuatnya lari. Karenanya, Mary bersumpah akan menembus dinding api yang merenggut masa depannya. Dengan tekad yang membara, Mary maju dan menaklukkan rasa takutnya pada api dan dunia. Ia tahu jika ia hancur, takkan ada kemenangan. Semangat inilah yang dipegang Arhan. Ia mengerahkan segalanya dalam serangan, membuat sang satria kewalahan. Sang satria terpaksa mengerahkan kekuatan penuh untuk menahan serangan itu. Pedang Arhan terlepas dengan gagang yang hancur, sama seperti Mary. Jiwa Mary berdiri di bawah senja, menghirup udara segar sambil mengingat kata-kata Hegel. Mary menatap langit, berkata pada Hegel bahwa dunia ini penuh monster yang lebih kuat darinya, dan banyak dinding tinggi yang tak bisa dilewati hanya dengan bermodalkan tekad semata. Namun ia bisa dengan bangga berkata, sampai akhir hayatnya ia tak pernah mundur dari dinding manapun yang menghalangi jalannya. Dengan deklarasi yang khidmat, ia berharap ada akhirat agar bisa menceritakan kisahnya pada Hegel. Pada akhirnya, jiwanya berhasil bertemu dengan Hegel, dan ia berlari ke pelukannya seperti anak kecil, berkata bahwa ia tak lagi takut pada api. Air mata membasahi wajahnya di pelukan Hegel, dan jarum itu pun terbakar habis menandai akhir dari kisahnya. Ini juga menandakan asimilasi sempurna jarum itu ke tubuh Arhan. Tak lama kemudian, Arhan terbangun dan sadar ia telah pingsan. Ia melihat jubah yang menyelimutinya, yang jelas-jelas milik sang satria. Saat itulah ia menyadari sepenuhnya, ia telah gagal mencapai tujuannya. Liam segera datang dan berkata, jangan berkecil hati, karena pertarungannya sama sekali tidak memalukan nama keluarga. Faktanya, di balik kekalahan itu, ia mendapatkan sesuatu, yaitu asimilasi sempurna jarum tersebut. Arhan mengerti ucapan pria tua itu. Ototnya terasa lebih lentur dari sebelumnya, dan inderanya menajam laksana binatang buas. Intinya, ia telah mendaki tebing,
laksana tentara bayaran veteran yang hidup di ambang kematian. Arhan akhirnya paham kenapa gurunya memilih pedang itu, bukan hanya untuk kekuatan dan teknik, tapi untuk menunjukkan seluruh hidup Mary. Liam ingin menunjukkan tekad kuat yang tak pernah menyerah. Meski begitu, Arhan tersenyum karena Liam bisa saja memberitahunya sejak awal. Tiba-tiba, sang satria muncul di kejauhan, tampak lega melihat Arhan sudah siuman. Dia bilang hanya pergi mengambil air minum, tapi begitu Arhan melihatnya, ia langsung waspada. Ia menyambar pedangnya dan memasang kuda-kuda, tapi sang satria mengerti kenapa ia bersikap defensif. Sang satria ingin meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Liam pun meyakinkan Arhan untuk tidak waspada, karena ksatria itu tak berniat membunuhnya. Namun, kecurigaan itu wajar adanya, dan Liam memahaminya. Ksatria itu berkata ia mengerti Arhan telah melewati masa-masa sulit. Jadi wajar jika Arhan tak menurunkan kewaspadaannya, tapi ia memohon agar Arhan mau mendengarkan kisahnya. Satria itu lalu mulai membuka bajunya untuk menunjukkan pada Arhan alasan kedatangannya dan membuktikan ia bukanlah ancaman. Setelah membuka bajunya, ia memperkenalkan diri sebagai Patel, seorang pensiunan ksatria, pengembara tanpa tujuan. Ternyata ia mengidap penyakit mematikan dan kematian sudah di ambang pintu. Ia menyebutkan bahwa para pendeta agung bahkan telah memastikan sisa hidupnya paling lama hanya 1 bulan. Pada dasarnya Patel hanyalah orang sakit yang menanti ajal. Dengan rahasia yang terungkap, Patel kembali bertanya apa Arhan bersedia mendengarkan ceritanya. Keduanya pun duduk untuk bicara. Namun tak seperti ilmu pedangnya, Patel tak pandai merangkai kata dan kesulitan untuk berbicara. Walau begitu, emosinya tulus. Arhan merasakan bahwa dia adalah ksatria yang meninggalkan ordenya setelah divonis mati, demi mencari tempat untuk berpulang. Patel mengaku ia pergi karena tak ingin menjadi beban saat hidupnya perlahan-lahan sirna. Ia hanya ingin menghabiskan sisa waktunya dalam ketenangan. Setelah mendengar semua ceritanya, Lia memberitahu Arhan kalau ia tak merasakan kebohongan sedikit pun, karena saat Patel bicara, penyakit itu terus menggerogoti jantungnya. Lia mengungkap saat penyakit itu mencapai monahartnya dan menyentuh jantungnya, saat itulah ajalnya akan tiba. Patel lalu bertanya pada Arhan, bagaimana jika ia menjadi tetangganya? Arhan terdiam sejenak, lalu berkata pada Patel bahwa pasti sulit baginya untuk berbagi kisah itu dan ia berterima kasih atas kejujurannya. Arhan pun memperkenalkan dirinya sebagai keturunan terakhir dari tanah ini setelah kehilangan segalanya. Arhan menyambutnya dengan jabat tangan dan Patel menerima keramahannya dengan penuh rasa hormat. Karena Arhan telah mendapatkan mana heartnya, ini waktunya mengambil langkah selanjutnya. Liam berkata ada satu tempat yang harus ia tuju. Beberapa hari kemudian, Arhan melakukan perjalanan keluar dari wilayahnya. Sambil duduk di kereta, ia berkata pada Liam bahwa ia kira Liam akan langsung mengajarinya ilmu pedang setelah ia punya mana heart. Namun Liam malah membawanya entah kemana. Berkat Patel, ia bisa meninggalkan wilayah itu karena sang satria akan menjaga dari tamu tak diundang. Arhan pun bertanya alasannya datang sejauh ini. Liam menjawab bahwa Arhan harus segera membuang mentalitas rakyat jelatanya. Liam menegaskan bahwa keluarga mereka berbeda dari siapapun di dunia, menunjukkan betapa istimewanya mereka. Liam berkata padanya, selama darah baja mengalir di tubuhnya, prioritasnya bukanlah latihan pedang, melainkan asimilasi pedang yang baru. Liam mengungkap bahwa tujuan mereka adalah tempat yang sempurna, sebuah lokasi yang tak terikat oleh status ataupun asal-usul. Itu adalah tempat berkumpulnya mereka yang haus akan pertarungan, sebuah panggung untuk duel hidup dan mati. Tempat ini tidak lain adalah arena yang dipenuhi dengan adrenalin dan juga darah. Mereka pun tiba di Furma, sang kota baja. Salah satu kota perwakilan 7 kerajaan dengan kerajinan logam termaju. Tak berlebihan jika semua senjata di kerajaan besi dibuat di sana. Tempat ini adalah tanah suci para pengguna pedang. Namun alasan sebenarnya Verma menjadi begitu hebat adalah karena satu hal, yaitu arena. Setibanya di arena, Liam merasakan gelombang nostalgia. Ia ingat betapa serunya tempat ini, di mana banyak pertarungan gila terjadi. Mulai dari hewan buas melawan hewan buas untuk mencari yang terkuat, manusia melawan monster dalam laga brutal, hingga pertarungan antar ras untuk menentukan siapa yang superior. Semua laga itu intens, tapi yang paling liar adalah pertarungan kematian. Para petarung dengan berbagai gaya bertarung di atas tanah, bertempur layaknya binatang buas. Pemenang akan merenggut nyawa yang kalah dan merebut semua miliknya sebagai hadiah. Ini adalah pembantaian gila di hadapan penonton yang mabuk oleh aroma darah, yang dengan senang hati melempar koin emas, memasang taruhan sambil berteriak histeris. Ini adalah kota gila yang dibangun di atas lautan darah. Setelah mendengar semua itu, Arhan mengakui tak ada tempat yang lebih baik untuk menjadi kuat. Dan ia bisa melihat betapa antusiasnya Liam. Arhan yakin ia akan mendapat pengalaman tempur, sekaligus menjadi kuat dengan memakan pedang lawan yang ia kalahkan. Akan tetapi, Liam menyadarkan Arhan dari pemikiran salahnya. Jika semudah itu,
Semua senjata rongsokan sudah dia paksa Arhan telan sejak dulu. Liam memperingatkan, Arhan tak bisa sembarangan memakan pedang, karena jika dia nekat, ingatan campur aduk dari pedang-pedang itu akan menelannya. Dia akan kehilangan jati dirinya. Liam menegaskan, dialah yang harus mengendalikan pedang, bukan sebaliknya. Untuk saat ini, Arhan hanya boleh memakan pedang pilihan Liam, sampai dia bisa membuka matanya sendiri. Liam lalu mengajaknya untuk langsung masuk ke dalam arena. Mereka harus mendaftar, dan setelah 3 jam menunggu, petugas memberitahu Arhan, dia harus mengambil medali di loket pendaftaran jika ingin bertarung. Arhan bingung mendengarnya. Dia tak tahu menahu soal medali itu, bahkan Liam pun sama sekali tidak mengerti. Liam berkata kalau di zamannya dulu sistem seperti ini tidak ada. Petugas wanita berambut hijau itu menunjukkan wujud medali itu. Dia menyuruh Arhan mengambilnya dulu sebelum kembali mengantre. Ternyata, medali adalah penanda peringkat khusus yang hanya ada di arena. Peringkatnya ditentukan dari ketenaran, status, dan rekor pertarungan. Warna medali menunjukkan kekuatan seseorang dari yang terkuat hingga terlemah. Ada medali hitam, putih, platinum, emas, dan juga perak. Sebagai seorang pemula, Arhan hanya bisa mendapatkan medali perunggu, peringkat paling rendah. Arhan tak percaya semuanya sudah berubah jauh dari cerita gurunya. Beberapa jam sebelumnya, Liam sempat membanggakan sistem lama arena itu, di mana pemula bisa langsung melawan 100 orang. Dulu tidak ada diskriminasi, siapapun yang datang langsung dilempar ke atas panggung. Tapi sekarang ada kelas berat yang menurut Liam hanyalah sistem busuk demi uang. Arhan berpendapat, meski kerajaan mengagungkan kekuatan dan pertarungan maut, petarung bisa habis dan penonton akan bosan jika yang kuat dan lemah terus bertukar kemenangan. Intinya, pertarungan yang kuat melawan kuat dan yang lemah melawan lemah akan jauh lebih seru. Arhan menjelaskan pada Liam bahwa zaman telah berubah. Karena sistem inilah, arena menjadi tujuan wisata terkenal. Inilah alasan mengapa kota Furma berkembang pesat, sebuah perubahan yang cerdas. Arhan menambahkan, di era ini membunuh lawan tidak wajib, meski yang kalah tetap akan terluka parah. Tapi Liam muak dengan perubahan busuk ini. Dia menyuruh Arhan berhenti bicara karena semakin didengar, dia semakin marah. Meski begitu, dia merasa ini mungkin sebuah keberuntungan bagi Arhan. Melawan seseorang di level yang sama akan jadi pengalaman berharga yang bisa memberinya pelajaran baru. Namun untuk sementara, Liam menyarankan mereka melihat toko senjata. Kualitasnya pasti jauh lebih baik dari toko kecil di dekat karavan. Mengingat pedang Arhan yang terlalu rapuh, Liam pikir tak ada salahnya membeli beberapa cadangan. Tiba-tiba mereka melewati dinding trofi yang memajang senjata, bukan medali. Arhan dan Liam terperangah melihat pemandangan itu. Saat Arhan sedang terkagum-kagum, seorang pria bernama Tom muncul. Tom tahu ini pertama kalinya Arhan melihat aula kehormatan dan dia memperkenalkan diri sebagai penjaganya. Tom menawarkan diri untuk menjelaskan tentang aula kehormatan itu. Arhan menunduk hormat dan menyambut tawarannya dengan senang hati. Tom menjelaskan senjata di dinding itu milik para petarung legendaris di masa lalu. Semua senjata itu sudah tua dan rusak, tak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Mereka dipajang di dinding kehormatan untuk mengenang semangat juang pemiliknya. Arhan benar-benar terpesona. Tom mempersilakannya bertanya apa saja yang ingin dia ketahui. Dengan bangga Tom berkata, itulah tugasnya sebagai seorang penjaga aula. Seketika Liam menyuruh Arhan bertanya pada Tom, apakah ada cara mengambil pedang-pedang itu. Dia sudah menemukan pedang berikutnya yang harus Arhan makan. Tom menjawab tentu saja ada, tapi hanya untuk petarung yang sudah membuktikan diri. Para petarung itu berhak mengambil satu senjata yang sesuai dengan medali mereka. Jadi setiap peringkat medali mereka naik, mereka bisa mengambil satu senjata lagi. Tom memberitahu pedang yang Arhan tatap bisa jadi miliknya saat mencapai peringkat perak. Setelah itu, Arhan menuju arena. Saat melewati koridor, Liam berkata kalau aula tadi adalah sebuah ruang harta karun. Menurut Liam, bagi orang lain, pedang itu mungkin hanya rongsokan tua, tapi bagi Arhan, itu adalah emas murni. Liam sangat bersemangat karena Arhan kini punya banyak alasan untuk datang ke arena. Meski hanya untuk latihan, dia harus mendapatkan pedang-pedang bagus itu dengan menaikkan peringkatnya. Liam mengaku ingin mencuri semua pedang, tapi itu mustahil karena Tom bukanlah orang biasa. Arhan bingung sebab Tom terlihat seperti kakek tua yang baik hati. Liam paham mengapa Arhan tak bisa melihatnya. Ada perbedaan level yang sangat besar di antara mereka. Liam menjelaskan, Tom bisa mengubah mana menjadi zirah dengan pertahanan sempurna meski belum jadi. Intinya, Tom yang ramah itu adalah seorang sword expert. Arhan terkejut karena rank itu setingkat di bawah Sword Master. Arhan bertanya, kenapa orang sekuat Tom mau menjadi seorang penjaga? Liam bilang jangan kaget, karena semua orang di level itu punya keanehan tersendiri. Liam memutuskan mereka akan merampok aula itu nanti. Arhan yakin Liam masih berniat mencuri meski tahu risikonya. Padahal Arhan merasa tidak pernah menyetujui rencana gila ini. Liam lalu melanjutkan, banyak hal mungkin telah berubah di arena, tapi ada yang takkan pernah berubah. Menyembunyikan wajah, meninggalkan rank dan nama, lalu bertarung sebagai petarung biasa adalah tradisi lama arena. Arhan pikir itu tradisi yang bagus.
hanya petarung melawan petarung, tanpa latar belakang. Jadi dia bisa bertarung sekuat tenaga. Namun, saat dia hendak melangkah masuk ke arena, wasit menghentikannya, memintanya memberikan nama panggilan sebelum bisa masuk. Arhan bingung. Liam menjelaskan tak ada yang pakai nama asli, karena gelar dan status dari luar hanya akan menghalangi. Pria itu meminta Arhan menyebutkan nama paling membanggakan yang akan ia sandang seumur hidupnya sebagai petarung. Arhan berpikir sejenak, sebelum akhirnya memilih nama yang dia inginkan, yaitu Liam. Pria itu kaget karena tak pernah mendengarnya dan bertanya apa itu nama tokoh utama cerita dongeng. Meski begitu, dia hanya bisa berharap kemenangan menyertai Arhan di pertarungan pertamanya. Karena rang perunggu adalah yang terlemah, pertarungannya hanya menarik para penjudi kecil. Tak ada yang peduli pada petarung perunggu, mereka hanyalah hiburan murahan. Karena itu penonton tidak bersorak, melainkan melemparkan botol minuman dan cemoohan tajam. Baru saja Arhan melangkah, para penonton langsung menghinanya, memanggilnya pecundang kurus yang akan mati. Liam tak kaget dengan hinaan itu. Di kerajaan besi, yang lemah tak dihargai karena yang kuat menguasai segalanya. Liam bertanya pada Arhan apakah dia terpengaruh oleh semua hinaan itu. Tapi dia menjawab tidak. Liam lega lalu mengingatkan bahwa Arhan membawa namanya ke medan laga. Artinya, dia membawa seluruh sejarah dan kehormatan Caravan. Arhan sadar, karena itu dia harus menang bagaimanapun caranya. Arhan menghampiri lawannya, seorang raksasa seram dengan senjata yang sangat besar. Wasit menyambut penonton pada laga dua pemula yang akan menunjukkan apa artinya menjadi seorang pecundang. Wasit memperkenalkan Arhan sebagai Liam kepada penonton, menyebutnya sebagai seorang pemula sejati. Sementara lawannya, Tamir, adalah petarung yang selalu membunuh lawannya sejak debut. Wasit melanjutkan, pertarungan ini dipersembahkan untuk Dewi La. Wasit belum selesai bicara, Tamir sudah menghina Arhan, mengatakan nama panggilannya bodoh, lemah, dan mudah dilupakan. Tamir menyombong, dia tak perlu pakai senjata untuk melawan Arhan karena itu hanya buang-buang waktu. Tamir lalu memberinya tawaran, lepas topeng bodohmu, jatuhkan pedangmu, lalu menarilah saat dia bertepuk tangan. Jika Arhan menurut, mungkin Tamir akan membiarkan leher kurusnya tetap tersambung di badannya. Arhan tetap diam 1000 bahasa, sementara Tamir terus mengoceh. Saat akhirnya buka suara, Arhan bertanya apa benar ada aturan tak tertulis agar petarung tidak saling membunuh. Tamir tertawa terbahak-bahak mengatakan Arhan pasti menantang arena karena berpikir nyawanya aman. Tamir membentak Arhan, tak ada yang peduli aturan bodoh itu. Di tempat asalnya, pegunungan Sernia yang kalah selalu mati. Itulah alasannya dia membunuh 3 lawan terakhirnya dengan mematahkan leher mereka. Tamir berkata Arhan mungkin bingung kenapa dia sekejam itu. Dengan gila, Tamir mengaku itu adalah kesenangan terbaiknya. Namun, Tamir merasa Arhan terlalu lemah. Bahkan jika lehernya dipatahkan, takkan ada sensasi yang memuaskan sama sekali. Karena itulah, dia ingin Arhan setidaknya menari untuk memberikan hiburan bagi dirinya dan para penonton. Wasit pun terkesan dengan adu mulut mereka berdua. Dia berkata pertarungan ini sepertinya akan sangat menarik. Saat semuanya siap, wasit pun memulai pertarungan. Tamir berdiri dengan angkuh di posisinya, seolah mempersilahkan Arhan untuk menyerang duluan. Namun tak disangka, Arhan justru memberinya sebuah penawaran. Arhan menodongkan jarumnya pada Tamir, menuntutnya menarik kembali hinaan pada keluarganya. Jika ia patuh, Arhan berjanji akan memberinya kematian yang mudah. Bagi Tamir, ini adalah lelucon paling konyol di hidupnya, yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Para penonton pun ikut mengejek Arhan, mengatakan gayanya sok seram seolah dialognya diambil dari novel murahan. Penonton ikut menertawakan nama julukannya, karena tak ada orang waras yang mau memakai nama Liam. Tamir mengejek Arhan, mengatakan kalau lawannya berhasil membangkitkan semangatnya dan ia tak bisa menahan diri lagi. Saking semangatnya, Tamir sampai meneteskan liur, membayangkan pertarungan brutal yang akan terjadi. Namun mendadak, Arhan muncul di bawahnya. Ia menusukkan jarum ke tangan Tamir, mencabut beberapa jarinya sambil mengingatkan kembali tawarannya. Tamir menatap tak percaya saat Arhan menyuruhnya meminta maaf demi kematian yang cepat dan mudah. Arhan lalu melompat mundur, menciptakan jarak di antara mereka. Setelah berdiri tegak, Tamir dengan murka menghantamkan senjata raksasanya ke tanah. Arhan terpaksa melompat lebih jauh untuk menghindar. Darah mengucur dari tangannya yang terluka, membuat Tamir meraung kesakitan penuh amarah. Raungannya begitu keras, hingga menggetarkan seluruh arena. Tamir bingung dengan apa yang terjadi karena beberapa saat lalu Arhan gemetar ketakutan seperti bocah lemah yang menyedihkan. Ia tak habis pikir bagaimana Arhan bisa bergerak secepat kilat. Tamir akhirnya sadar Arhan mungkin hanya berpura-pura lemah agar ia lengah. Seolah membaca pikirannya, Arhan bertanya apa Tamir akan menyebutnya pengecut. Ia pun mengingatkan bukankah Tamir sendiri yang bilang arena bukan taman bermain. Tamir mengerang kesakitan dan frustrasi sambil melontarkan makian kasar pada Arhan. Dengan amarah, ia menerjang Arhan, mengancam akan mencabik-cabiknya. Tamir mengayunkan pedangnya membabi buta, tapi Arhan dengan mudah menghindari semua serangannya. Tamir mulai cemas karena Arhan selalu berhasil menghindar dengan jarak setipis kertas. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Ia bertanya-tanya,
monster macam apa yang sedang dihadapinya. Rasanya seperti dililit oleh ular raksasa di ruang sempit. Tanpa Tamir sadari, Arhan menyasar bagian bawahnya dan menusuk kakinya. Tamir belum merasakan sakitnya dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga pada Arhan. Namun, Arhan lagi-lagi menghindar. Ia melompat mundur seperti belalang sembah dengan tatapan yang dingin membeku. Dan pada saat itulah, Tamir mulai merasakan semuanya sekaligus. Pedangnya terlepas dari genggaman. Ia pun ambruk ke tanah kesakitan, tak bisa lagi mengendalikan kakinya. Saat lawannya berguling kesakitan, Arhan mendekat, menyuruhnya melepas helm bodohnya, dan menari sesuai tepuk tangannya, persis seperti yang ia katakan sebelumnya. Arhan terlihat sangat mengerikan saat mengulang kata-kata Tamir. Sadar hidupnya di ujung tanduk, Tamir tak punya pilihan selain menerima tawaran Arhan. Akan tetapi, ia mencoba bertindak licik begitu Arhan berada dalam jangkauan. Ia mencoba meraih pedangnya dengan tangan kiri, tapi Arhan langsung menusuk dan menghancurkan tangannya itu. Tamir kembali mengerang kesakitan. Arhan menyuruhnya berpikir baik-baik karena keputusan berikutnya mungkin jadi yang terakhir. Seketika, Tamir sadar Arhan tak main-main. Ia pun menyerah dan mulai meminta maaf, mengaku menyesal telah menghina namanya. Tamir memohon agar Arhan membiarkannya hidup. Dan dengan itu Tamir pun mengakui kekalahannya. Arena yang tadinya membosankan kini menjadi riuh. Semua orang merayakan pertarungan seru yang baru saja mereka saksikan. Semua orang di arena setuju pada satu hal. Arhan adalah petarung perunggu terhebat yang pernah mereka lihat. Mereka yang bertaruh pada Arhan adalah yang paling bahagia karena kini mereka kaya mendadak. Mereka mulai memuji Arhan, memberinya julukan baru. Gladiator kecil, Liam. Seluruh arena bergemuruh, para penonton meneriakan nama Arhan. Ternyata, Tom juga menonton pertandingan itu. Ia senang dugaannya bahwa Arhan bukan orang biasa terbukti benar. Tom tersenyum. Rasanya ia baru saja berteman dengan petarung hebat yang bisa menciptakan kehebohan di pertarungan pertamanya. Tapi di saat yang sama Tom juga khawatir, karena perhatian berlebih di arena bisa menjadi racun. Benar saja, beberapa orang berpengaruh rupanya menyaksikan laga Arhan, dan mereka sudah mulai merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, petugas berambut hijau itu muncul dan membawa kabar yang mengejutkan untuk Arhan. Ia berkata bahwa pihak Arna menyukainya. Karena itu, mereka menawarinya sesuatu yang langka. Tantangan promosi ke peringkat perak. Wanita itu bertanya, apa Liam siap menerima tantangan ini? Ternyata, 2 hari setelah debutnya, 3 laga telah terjadi dan Arhan menyapu bersih semuanya dengan efisien. Arhan sadar tawaran ini datang karena gaya bertarungnya yang memukau. Namun dia yakin ada niat tersembunyi di balik kebaikan mereka. Petugas itu menjelaskan aturannya sederhana, yaitu melawan petarung pilihan mereka. Bagian terbaiknya adalah dia hanya perlu bertahan selama 3 menit di arena. Jika dia bisa bertahan selama 3 menit, dia otomatis menang. Sebuah tawaran langka yang tak datang 2 kali. Sebagai tambahan, semua orang tahu begitu dia naik ke peringkat perak, lawan yang lebih kuat akan menantinya. Selain itu, bayaran yang akan dia terima jauh lebih tinggi hanya untuk bertahan 3 menit. Dengan licik, petugas itu menanyakan keputusan Arhan, mengingatkannya kalau kesempatan ini sangat langka. Liam lalu memberitahu Arhan tentang tradisi arena yang disebut penghancuran pemula yang dibuat untuk orang sepertinya. Itu adalah acara khusus untuk kesenangan para penonton yang suka melihat jagoan baru hancur lebur. Mereka memakai promosi sebagai umpan, lalu melempar mangsanya ke lawan yang terlalu kuat untuk dipermalukan. Liam memperingatkan Arhan, jika dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, lebih baik dia menolak tawaran itu karena kesempatan lain pasti akan datang. Liam menanyakan jawabannya, dan Arhan berkata kalau jawabannya sudah sangat jelas. Tentu saja dia akan menerima tantangan itu, tak peduli siapapun lawannya. 2 hari setelahnya, arena mengirim surat yang mengungkap lawannya yang berjuluk Pengantin Hitam. Sang pengantin hitam adalah lulusan akademi top dan tak pernah kalah sekalipun di peringkat perak. Pengantin hitam adalah monster di antara para pendekar, dan akademi itu tak pernah menghasilkan talenta rendahan. Sertifikat akademinya saja sudah cukup untuk menjadi seorang satria, lencana elit tertinggi. Sederhananya, pengantin hitam unggul dalam segala aspek dibandingkan Arhan. Arhan mencari tahu dan menemukan kalau pengantin hitam selalu membuat lawannya tak bisa bertarung lagi. Liam sadar betapa seriusnya jebakan arena ini, jika mereka menyiapkan lawan skuad itu untuknya. Artinya, bertahan 3 menit saja akan menjadi tugas yang mustahil. Liam mengejek Arhan kalau dia benar-benar tamat. Arhan bertanya apa situasinya seserius itu, karena dia yakin lawannya tak lebih kuat dari Patel. Walaupun Patel sedang sakit, dia pernah menjadi salah satu pendekar pedang terhebat. Namun, Liam menegaskan kalau situasi dulu dan sekarang benar-benar berbeda. Liam menjelaskan Patel menahan diri karena rasa hormat. Kemewahan yang tak akan dia dapat dari pengantin hitam. Mendengarnya, Arhan bisa membayangkan kepalanya terbang. Dan dia berterima kasih pada Liam karena memperburuk suasana. Namun, dia tahu Liam tak pernah berbohong soal ilmu pedang. Di saat yang sama, Arhan merasa punya kesempatan berkat jantung Mona dan ingatan Mary.
Karena hanya perlu bertahan 3 menit, Arhan yakin bisa melakukannya. Tiba-tiba, seseorang berkerudung memanggil nama Arenanya. Sosok aneh itu membuka tudungnya, memperlihatkan kalau dia adalah seorang wanita. Arhan merasakan aura yang luar biasa kuat. Dia menatap wanita itu dan pedangnya, lalu dia sadar dialah sang pengantin hitam. Arhan terdiam saat pengantin hitam mendekat dan mencoba menyangkal kalau dirinya adalah Liam. Pengantin hitam mendesah, berkata kalau Arhan membuat segalanya jadi menyebalkan. Dia menggenggam senjatanya, siap untuk menghunus pedangnya. Arhan juga meraih jarumnya untuk melawan, tapi sebelum sadar, pengantin hitam sudah ada di depannya. Pedangnya sudah menempel di leher Arhan sebelum dia sempat bereaksi, menunjukkan betapa mudahnya dia bisa dibunuh. Pengantin hitam menyuruh Arhan berhenti membuang waktunya karena dia tahu betul siapa dirinya. Namun, pengantin hitam berkata, Arhan tak perlu takut karena dia datang untuk memberinya penawaran. Arhan bertanya tawaran apa itu. Wanita itu memintanya untuk mundur dari pertandingan karena melanjutkannya adalah hal bodoh. Pengantin hitam berkata kalau dia melihat masa depan cerah Arhan dan dia ingin melindunginya. Arhan bertanya apa akibatnya jika ia nekat bertarung. Dengan dingin, Black Bright berkata ia harus membayar harganya. Malamnya, Arhan yang gelisah menuju dinding kehormatan untuk bertemu Tom. Tom kaget melihatnya selarut itu dan bertanya ada keperluan apa. Arhan minta maaf datang mendadak, tapi ia punya permintaan yang tak tahu malu. Dengan wajah serius, Arhan bertanya apakah ia bisa meminjam pedang dari dinding kehormatan. Setelah Black Bright pergi, Liam menatapnya kagum, menyadari bakatnya tersia-siakan di era ini. Menurutnya, pendekar lain akan terhenti, tapi Black Bright berbeda. Tak ada yang menghalangi peningkatannya. Dengan sedikit dorongan, ia bisa naik ke level selanjutnya, seorang jenius sejati. Mendengar pujian dari Liam yang jarang memuji, Arhan benar-benar tercengang. Mengingat Black Bright nyaris menebasnya, ia sadar perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Namun, menyerah bukanlah pilihan. Ia membulatkan tekad untuk menghadapinya. Karena Arhan menolak menyerah, Liam menyuruhnya mencari pedang kedua. Malam itu, ia menemui Tom di aula kehormatan. Tom ragu sejenak, lalu bertanya apa ini terkait duelnya melawan Black Bright. Arhan terkejut karena Tom ternyata sudah tahu soal itu. Tom berkata beritanya menyebar cepat. Ini duel 2 gladiator paling menjanjikan. Tapi Tom tahu apa yang terjadi. Arena tidak mempromosikan Arhan, mereka menjebaknya. Tom mencoba menyadarkannya, Black Bright bukan lawan yang sepadan. Ia adalah jenius dari benua timur, lulusan terbaik dari 3 akademi kerajaan besi, dan tak terkalahkan di arena. Karena itu, Tom yakin ini bukan waktunya Arhan melawan petarung sehebat Black Bright, walau Arhan juga punya potensi. Ia menyarankan Arhan mencari pengalaman dulu, baru menantangnya setelah menjadi lebih kuat. Tom yakin hanya itu cara agar pertarungannya spektakuler dan ia bisa tetap hidup. Arhan merenung sejenak, lalu berterima kasih atas nasihatnya. Namun ia tetap ingin melawan Black Bright dan memakai jurus rahasianya, manipulasi emosi. Dengan tangan gemetar dan suara bergetar, aktingnya sangat meyakinkan. Pantas dapat penghargaan. Ia mengaku sangat takut, tapi tidak mau lari dari rasa takut itu. Ia lalu meminta pinjam pedang, berharap arwah para pendekar memberinya kekuatan. Ia menawarkan kesepakatan. Jika selamat, pedang itu miliknya. Jika mati, Tom bisa mengambilnya kembali. Dan seolah itu belum cukup, Arhan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ia berakting pasrah jika ditolak. Setelah berpikir keras, Tom akhirnya luluh dan setuju. Tom percaya Arhan punya jiwa petarung sejati, membuatnya pantas dapat pengecualian ini. Bukannya berhenti, Arhan makin mendalami perannya, bertanya apa ini tidak akan merepotkan. Ini membuat Tom benar-benar luluh dan meyakinkannya dengan penuh percaya diri. Tom sudah termanipulasi. Arhan membungkuk berkali-kali, sementara Liam yang mengamati dari samping merasa sangat terhibur. Liam bahkan berkomentar, bakat akting Arhan lebih hebat dari ilmu pedangnya. Bisa jadi artis terkenal. Semua beres, Arhan tak sabar untuk melahap pedang keduanya dan menyerap kekuatannya. Keesokan harinya, arena bergemuruh, duel yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Penonton bersorak haus darah saat Black Bright dengan pakaian khasnya memasuki arena pertarungan. Namun di balik layar, suasananya jauh lebih mengerikan. Arena memerintahkannya untuk menghancurkan Arhan, bahkan mengambil salah satu lengannya. Awalnya, ia menolak mentah-mentah. Tapi saat mereka menyebut, hadiahnya pedang naga legendaris dari benua timur, semuanya berubah. Pedang itu punya arti mendalam bagi para pendekar dari kampung halamannya, sesuatu yang sudah lama ia incar. Menghadapi tawaran itu, ia terdiam. Petugas menganggapnya sebagai persetujuan dan memintanya menyajikan pertunjukan yang hebat untuk para penonton. Meski setuju, nuraninya mendorongnya menemui Arhan. Ia memberinya kesempatan untuk mundur dari pertarungan. Namun ia kecewa saat Arhan tetap muncul di arena. Saat Arhan mengambil posisinya, sang wanita memberinya peringatan terakhir bahwa semua ini adalah akibat ulahnya sendiri. Namun saat ia bersiap menarik pedangnya, hawa aneh menyelimutinya.
Ia merasakan aroma darah yang pekat di udara, tapi tak percaya itu berasal dari Arhan. Yang tak ia sadari, perasaan itu datang dari pedang kedua yang baru saja Arhan serap, sebuah senjata dari Crowd City. Dulu dimiliki seorang petarung berlumuran darah yang mengukir takdirnya sendiri menuju kebebasan. Crowd City dulunya adalah kota indah milik sebuah republik yang telah runtuh. Namun setelah memisahkan diri, ia menjadi salah satu dari 6 kota bebas. Dahulu, tempat itu dikenal sebagai surga, sebuah kota yang penuh dengan keindahan dan kemakmuran. Akan tetapi, citra itu telah lama sirna karena kota tersebut kini berubah menjadi mimpi buruk yang suram, di mana kebebasan dan harapan adalah kemewahan. Kehancuran ini dimulai oleh para bangsawan yang keserakannya tak mengenal batas. Mereka menjual wilayah kota kepada negara asing adidaya yang dikenal sebagai Kekaisaran Emas. Bahkan setelah itu, mereka terus mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Akhirnya, mereka mulai menjual hak asasi manusia hanya untuk menumpuk pinjaman dari Red Bank yang menjerumuskan seluruh kota ke dalam utang besar. Akibatnya, warga Crowd City tak lebih dari sekadar budak belaka. Hak asasi manusia seolah tak pernah ada, dan rakyat dipaksa menanggung penderitaan tiada henti. Di antara mereka yang menyaksikan kehancuran ini adalah seorang pria bernama Fang, yang hanya bisa melihat kotanya tenggelam dalam keputusasaan. Ia melihat para ayah dipukuli sampai mati saat mengemis dan para ibu menjual diri hanya demi menyambung hidup anak-anak mereka. Namun, segalanya berubah bagi Fang ketika adik perempuannya meninggal karena demam biasa sebab ia tak mampu membeli obat. Momen itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya dan ia mulai bertanya mengapa semua orang hanya menerima nasib kejam ini tanpa perlawanan. Jawabannya tiba-tiba datang suatu hari saat eksekusi publik. Tahanan itu dihukum mati hanya karena melawan seorang turis mabuk yang mengganggunya. Biasanya, kekerasan di dalam kota akan diabaikan begitu saja. Tapi karena korbannya adalah orang asing, pihak berwenang menjadikannya contoh. Meski situasi ini jelas tidak adil, tidak ada yang berani maju untuk protes. Orang-orang terlalu takut akan konsekuensinya. Mereka cemas perlawanan apapun hanya akan memicu perlakuan yang lebih kejam. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi setelah eksekusi itu. Kota itu jatuh dalam keheningan yang mencekam, dan keheningan itu terus berlanjut selama beberapa hari. Seolah ketegangan rapuh yang menyamar sebagai kedamaian telah menyebar. Tapi itu bukanlah damai, melainkan para turis yang dulu memandang rendah warga kini menjadi waspada. Ini karena orang-orang yang pernah mereka anggap sampah, kini telah menunjukkan bahwa mereka bisa melawan. Dan kesadaran itu menanamkan rasa takut di hati mereka. Untuk pertama kalinya, keseimbangan kekuatan bergeser. Dari sini Fang sampai pada sebuah kesimpulan yang kuat. Ia yakin rantai yang mengikat rakyat tidak hanya dipaksakan, tetapi juga dipertahankan oleh ketakutan dan kepasrahan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar ingin berubah, rantai itu sudah lama bisa dihancurkan. Namun, ia juga sadar kebebasan tidak akan datang tanpa harga. Itu akan menuntut pertumpahan darah dan seseorang harus menanggung beban itu. Menerima kenyataan ini, Fang memilih jalan kegelapan sebagai seorang pembunuh, memutuskan bahwa dialah yang akan menjatuhkan penghakiman. Ia rela menodai tangannya dengan darah jika itu bisa mengembalikan kebebasan dan surga yang telah hilang dari Crowd City. Dan kini, senjata milik Fang itulah yang telah Arhan serap, berharap bisa membalikan keadaan dalam duel ini. Tak lama kemudian, sang pembawa acara naik ke panggung dan secara resmi mengumumkan dimulainya pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu itu. Black Bright diam-diam mengamati aura Arhan. Ia ingat saat pertama kali melihatnya, Arhan memiliki hawa seorang tentara bayaran. Tapi sekarang auranya terasa seperti seseorang yang telah berendam di lautan darah. Dia menyadari Arhan kini lebih mirip seorang pembunuh yang diselimuti kegelapan dan darah. Ia terus mengamatinya, mencoba memahami apa sebenarnya Arhan itu. Namun ia tidak menemukan jawaban, tak mampu mencerna situasi yang aneh ini. Ia mengamatinya lekat-lekat, mencoba memahami apa yang berubah tetapi tidak ada yang masuk akal. Jarak antara apa yang ia lihat sebelumnya dan yang ia rasakan sekarang terlalu jauh, membuatnya bingung. Tetap saja, ia menyingkirkan pikiran itu, memutuskan untuk segera menghabisinya. Tanpa ragu, ia menerjang maju dengan serangan cepat dan akurat, berharap bisa mengalahkannya seketika. Namun, yang mengejutkan, Arhan dengan mudah menghindari serangan itu, bergerak dengan kecepatan yang mustahil baginya. Hal ini langsung membuatnya bingung, karena baru semalam, gerakannya lambat dan kikuk, jauh dari level yang bisa menantangnya. Berdasarkan versi dirinya yang itu, seharusnya tidak ada skenario di mana ia bisa bereaksi tepat waktu, apalagi menangkis serangannya semulus itu. Tapi kini, gerakannya seolah milik orang lain. Sebelum Black Bright sadar apa yang terjadi, Arhan menerjang maju, menyerang dengan jarum di satu tangan dan pedang pembunuh di tangan lainnya. Saat pedang mereka beradu, Black Bright merasakan sesuatu yang jauh lebih janggal. Napasnya, bahkan alur gerakannya,
terasa asing seolah bukan miliknya sama sekali. Pertarungan berlanjut, Arhan terus mengimbangi kecepatannya dengan mudah menandingi serangannya. Ini membuatnya bingung karena semua ini berlawanan dari yang ia tahu. Di hadapannya bukan lagi petarung pemula yang sama, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya, memaksanya bertanya siapa Arhan sebenarnya. Arhan mengabaikannya dan terus membalas serangan sambil menghindar dengan tepat, memaksa Black Bright menganalisis gaya bertarungnya. Dia sadar gerakannya aneh, perpaduan gaya tentara bayaran dan seorang pembunuh. Gaya bertarungnya terus berubah tanpa jeda, membuatnya sangat sulit ditebak. Transisi mulus ini mengacaukan ritmenya, dan sejenak Arhan berhasil unggul. Bahkan dia sendiri sadar akan peningkatannya, menyadari dia telah melampaui level pemula. Tapi, walau terlihat hebat, Arhan sadar ini semua hanyalah pertunjukan nekat. Dia memaksakan gerakan yang bukan miliknya. Tak lama ketakutannya menjadi nyata. Black Bright perlahan beradaptasi, lalu mendobrak ritmenya dan memukulnya mundur. Setelah selesai menganalisisnya, dia dengan tenang bertanya apa masih ada trik lain, menunjukkan dia sudah membaca semuanya. Di saat yang sama, sorak penonton meledak penuh semangat. Mereka kaget petarung peringkat perunggu seperti Arhan bisa bertahan melawan Black Bright yang tak terkalahkan. Kemenangan terakhirnya menarik perhatian dan kini banyak yang bertaruh dia akan selamat. Beberapa mulai percaya dia bisa menang, namun yang lain yakin petarung sepertinya takkan bisa mengalahkan sosok sekejam dia. Tetap saja, sorakan makin keras dari para penonton yang mendukungnya, sementara yang lain berharap setidaknya dia mati dengan cara yang lebih mengesankan. Meski dikelilingi sorakan, Arhan tetap gelisah merencanakan langkah berikutnya. Dia merasakan niat membunuh pekat dari pedang Fang bersama aura pertumpahan darah yang kental. Di saat itulah, Liam mendesak Arhan untuk sepenuhnya menerima sensasi dari jarum bayaran dan pedang pembunuh itu. Dia menjelaskan, meski hidup pemiliknya berbeda, kedua senjata itu punya tujuan yang sama. Keduanya ditempa untuk melawan musuh yang lebih kuat, pedang yang lahir dari perjuangan. Namun, Liam memperingatkan, menyerap kehidupan seorang pembunuh tidaklah mudah baginya. Jika kehilangan kendali, pedang itu justru akan menelannya. Dia menyarankan Arhan untuk memahami hidup Fang, menerimanya dan menjadikannya miliknya. Meresapi kata-kata itu, Arhan mulai bernapas dalam. Di setiap tarikan napas, mana mengalir di tubuhnya, membantunya kembali tenang. Melihat ini, Liam berkata bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia menjelaskan Black Bright sudah menganalisis kemampuannya, yang berarti wanita itu tak akan menahan diri lagi. Mulai sekarang, dia akan bertarung dengan serius. Arhan sadar betapa gawat situasinya. Arena terbuka ini merugikannya karena kekuatan pembunuh ada dalam bayangan. Ditambah lagi Black Bright kini fokus penuh membuatnya kehilangan elemen kejutan. Tanpa keuntungan yang jelas, dia menyimpulkan satu-satunya cara adalah menjaga jarak dan mengulur waktu hingga batas 3 menit tercapai. Sesuai rencananya, Arhan mundur beberapa langkah, menciptakan jarak di antara mereka. Namun detik berikutnya, Black Bright langsung menutup jarak itu membuatnya terpana. Dari bangku penonton, Tom melihatnya tanpa kaget. Tahu Arhan belum paham kekuatan sejati seorang Swordwalker. Ternyata di level itu, petarung bisa memanjangkan mana mereka, menciptakan pijakan untuk mendominasi lawan sambil mengontrol serangan dan pertahanan. Lebih penting lagi, kekuatan itu juga bisa mengalir di tubuh, meningkatkan kemampuan fisik mereka ke level super. Seketika, Black Bright memulai serangannya yang tanpa henti, memaksa Arhan bertahan mati-matian hanya untuk bisa mengimbanginya. Arhan langsung sadar, wanita itu menahan diri tadi, karena kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkannya kini jauh melampaui sebelumnya. Arhan mati-matian mencari celah untuk menyerang, tapi tak menemukan satupun. Ilmu pedangnya begitu sempurna. Setiap gerakan mengalir tanpa jeda, tak menyisakan celah sedikit pun. Bagi Arhan, ini bukanlah pertarungan, melainkan sebuah karya seni. Setiap tebasan bagi goresan kuas maestro menjadikan arena sebagai kanvas kesempurnaan pedangnya. Meski terus terdesak, Arhan mencari jalan keluar sambil terpukau. Saat serangan kuat datang, ia menahannya sekuat tenaga dengan jarum tentara bayaran dan belati pembunuh. Bahkan Liam yang melihat teknik Black Bright pun terkesan. Ia menjelaskan pendekar dari benua timur melatih ilmu bela diri, sebuah seni bertarung misterius yang menyelaraskan gerakan dengan alam. Gerakan kaki mereka seringan bulu, dan setiap ayunan pedang melukiskan jalur indah di udara. Serangan indah itu menerjang laksana ombak, dan Arhan terus menghindari setiap tebasan sempurna itu. Tapi saat Arhan merasa aman, Black Bright telah memetakan jalur yang menjebaknya. Dengan satu lompatan kuat, ia melesat untuk menyelesaikan mahakaryanya. Namun tekanan dahsyat dari serangan itu membangkitkan ingatan Arhan tentang sang pembunuh Fang. Dari ingatan Fang, ia kembali ke kota kumuh dan lautan darah yang harus ia tumpahkan demi kebebasan melawan para bangsawan korup. Perasaan kematian yang konstan dan bau anyir darah di setiap serangan. Suatu hari, Fang mencoba kabur, namun ia malah terjebak di jalan buntu tanpa ada jalan keluar. Di hadapannya berdiri lawan yang jauh lebih kuat. Satu-satunya jalan selamat adalah kabur, dan kini jalan itu pun tertutup. Saat lawannya menyiapkan serangan penentu, Fang sadar hidupnya akan segera berakhir. Namun,
Saat musuh menerjang, sesuatu yang hanya bisa disebut keajaiban terjadi. Fang melihat sebuah celah kecil di hadapannya, celah yang sama yang telah berulang kali menyelamatkannya. Saat musuh menyerang, Fang entah bagaimana berhasil menghindar dan bersiap melakukan serangan balik dari celah itu. Di saat itu, Arhan selesai menyerap ingatan itu dan menemukan celahnya. Ia langsung menyerang bahu Black Bright menorehkan luka. Black Bright terkejut saat Arhan melesat menjauh. Arhan akhirnya paham cara seorang pembunuh bertahan hidup, bahkan dalam kondisi paling mustahil. Namun, ini bukanlah kemampuannya sendiri, melainkan berkat ingatan dari seorang pembunuh jenius. Black Bright tak menyangka Arhan bisa menembus jalur sempurnanya hanya dalam beberapa detik, tapi serangan telak di rusuk Arhan membuatnya yakin pertarungan ini sudah berakhir. Arhan membeku, merasakan sakit luar biasa di bagian perutnya. Ia sadar Black Bright adalah lawan yang jauh lebih hebat dari musuh Fang, yang juga seorang ahli pedang. Wanita itu tak hanya menghindari luka fatal, tapi juga berhasil melukainya dalam sekejap. Akibat serangan itu, rusuknya terasa akan patah jika bergerak sedikit saja, membuatnya tak bisa berkutik. Dalam kondisi terluka, ia tak bisa memakai jurus tentara bayaran atau pembunuh dan menjaga jarak pun mustahil. Setelah menimbang pilihannya, ia menyimpulkan menyerah adalah jalan terbaik. Ia sempat berpikir untuk mengambil jalan itu meski memalukan. Setidaknya jika ia selamat, ia bisa menjadi lebih kuat nanti. Namun, darah keras kepala kaum karavan dalam dirinya membuat tekad Arhan kembali membara. Melihat keturunan mudanya kembali bersemangat, Liam tersenyum bangga. Bahkan komentator terkejut melihat petarung perunggu bisa melukai sang ratu. Ia bertanya-tanya apa Arhan akan terus bertarung meski terluka. Melihatnya bersiap lagi, sang komentator sadar Arhan punya bakat jadi bintang dengan tekad sekuat itu. Maka ia memanaskan suasana dan mengumumkan Arhan punya 10 detik lagi menuju kemenangan. Saat Arhan dan Black Bright beradu dalam pertarungan terakhir mereka, Liam mengamati keturunan mudanya yang ia yakini bukanlah seorang jenius. Bagi Liam, jenius adalah mereka yang menemukan jalan di tengah kemustahilan. Mereka selalu menciptakan jalur mereka sendiri saat menghadapi cobaan yang mustahil bagi orang lain dan berhasil. Dan para jenius adalah mereka yang pencapaiannya tercatat dalam sejarah, tapi Liam menyimpulkan Arhan bukan salah satunya. Karena tubuhnya lemah dan penguasaan pedangnya rendah. Saat petarung lain menguasai 10 jurus, tubuh Arhan hanya sanggup menerima kurang dari 3. Sementara itu, Arhan tetap berdiri tegar meski penuh luka sayatan dari Black Bright. Ini membuat Liam yakin Arhan adalah tipe langka yang melampaui jenius karena pantang menyerah. Golongan terpilih ini disebut legenda, dan tekad baja mereka terkadang menciptakan takdir pahlawan. Liam percaya kegigihan Arhan, bahkan saat kehilangan segalanya, itulah yang membuatnya berbeda. Di tengah kegelapan, ia tak melepas pedangnya hingga akhir. Liam menyebut inilah kualitas seorang pahlawan. Namun tiba-tiba Black Bright melakukan gerakan yang mengejutkan Arhan. Ia meniru gerakan penari prajurit bayaran milik Arhan untuk menyerangnya dan memastikan Arhan menyadarinya. Sialnya, sebelum Arhan sempat menyadari apa yang terjadi, pedangnya menancap di bahu Arhan, melukainya secara fatal. Liam menyimpulkan jiwa pahlawan Arhan masih kurang, tapi memintanya tak kecewa. Saat Arhan roboh di pelukan Black Bright, pembawa acara mengumumkan waktu habis dan menyatakan Arhan sebagai pemenangnya. Seketika para penonton bersorak riuh saat diumumkan Arhan naik ke peringkat perak dan akan menerima medali perak. Sementara itu Black Bright melepaskan Arhan hingga tersungkur dan hanya menatapnya dalam diam. Meski tak membunuhnya, Black Bright sadar serangannya parah karena ia tak bisa menahan diri saat memegang pedang. Entah itu bakat atau kegilaan, baginya ini adalah kekerasan murni. Namun, ada percik kegembiraan karena lama tak bertemu lawan tangguh. Minatnya pada Arhan pun makin besar. Tiba-tiba, sebuah suara telepati menyela, mengingatkan kontraknya, satu lengan Arhan untuk pedang naga. Suara itu memperingatkan, hadiahnya akan hangus jika ia gagal memenuhi kesepakatan itu. Dari area VIP, si bangsawan menyebalkan memberinya perintah lewat sebuah bola sihir. Ia memberinya satu kesempatan terakhir untuk mengambil lengan Arhan sebagai trofi demi pedang Drago. Didorong oleh suara itu, Black Bright sempat ragu, tapi akhirnya ia mengumpat dan memutus koneksi telepati itu. Dengan itu, ia memutuskan pergi dari kota. Tapi mendadak, cahaya terang meledak di depan matanya. Black Bright mencoba memahami saat merasakan aura yang familiar namun terasa janggal. Liam muncul di hadapannya. Liam sendiri terkejut, tak yakin apakah ini karena Arhan pingsan atau efek pertarungan sengit mereka. Ia menyapa Black Bright, memanggilnya gadis kecil dari timur. Ia berkata wanita itu adalah syaman langka dari timur yang bisa merasakan jiwa dan memiliki energi suci. Liam kagum karena Black Bright punya indera setajam itu di samping bakat bertarungnya yang hebat. Sementara itu Black Bright masih terpaku, bertanya-tanya apakah ini ilusi. Tapi satu hal jadi jelas, orang di depannya memiliki pedang hati, manifestasi puncak dari ilmu pedang. Pedang hati juga merupakan simbol bagi seseorang di level Swordmaster. Black Bright ingat, Swordmaster Carlos dikelilingi 10 pedang hati setelah menjadi pendekar pedang terkuat. Akan tetapi, jumlah pedang hati di atas Liam
membuatnya terpana. Ia menghitung dari puluhan, ratusan, ribuan, hingga tak terhitung lagi. Menyadari pedang itu menutupi langit, ia mengamatinya dengan saksama, tak mampu menebak wujud asli makhluk agung di hadapannya. Merasakan kebingungannya, Liam berkata levelnya belum cukup untuk memahami semua jawaban. Ia lalu menyemangatinya bahwa tempat itu bisa ia capai, yang dikenal sebagai tanah para pedang, tujuan akhir semua bilah. Secepat ilusi itu muncul, secepat itu pula lenyap dari hadapannya. Sebelum menghilang, Liam berkata ia menantikan hari mereka bertemu lagi, dan ia memanggilnya Solen, yang ternyata nama aslinya. Solen terdiam terpaku saat kenangan cerita dari ayahnya kembali membanjiri benaknya. Dulu, ayahnya bercerita tentang legenda pendekar pedang yang naik ke surga. Ayah Solen berkata mereka pergi ke tanah para dewa. Ia menjelaskan tempat itu adalah surga penuh kebahagiaan, tempat mereka yang telah pergi menyambut orang tercinta. Ia juga berkata pada Solen, ia takkan menyesal jika suatu hari keluarga mereka bisa berkumpul kembali di sana. Sekilas melihat Liam, Solon sadar legenda ayahnya nyata. Sang dewa pedang itu benar-benar ada. Keesokan harinya, Solon menemui Arhan di ruang pemulihan. Ia ingin jadi pengikutnya, membuat Arhan kaget dan bingung. Arhan pun bertanya lagi, curiga kalau kepala Solon terbentur keras saat pertarungan sengit mereka. Namun Solon menegaskan niatnya untuk berada di sisi Arhan, untuk melihat, mendengar, dan merasakan segalanya. Baginya, mengikuti Arhan adalah jalan tercepat menuju puncak ilmu pedang dan ia memohon agar diizinkan. Arhan menatapnya tak percaya. Curiga ini adalah modus penipuan. Mana mungkin sang pengantin hitam yang kuat mau mengikuti orang-orangan sawah sepertinya. Melihat Arhan kebingungan, Liam menceritakan pertemuannya dengan Solon. Dengan bangga, ia bilang Solon terpikat oleh pesona abadinya yang luar biasa. Arhan hampir mual melihat leluhur tuanya bertingkah seperti remaja kasmaran. Liam terus menyombong, katanya sejak zaman kuno, pendekar pedang langsung jadi pengikutnya hanya dengan melihat bayangannya. Ia lalu mengasihani Arhan yang seharusnya menikmati cinta dengan gadis seperti Solon, bukan malah sibuk balas dendam. Sayangnya, karena takdir memaksa Arhan ke jalan pedang, Liam menyarankannya untuk membuang semua urusan asmara. Ia menyatakan ikatan semacam itu hanya akan menghambat dan membuatnya lemah. Liam mengingatkan bahwa Arhan adalah keturunan Karavan, seorang pembalas dendam. Ia harus menilai apakah kemampuan Solon benar-benar berharga. Arhan diam-diam berpikir, Solon adalah aset berharga yang ingin bersumpah setia padanya. Dan karena Liam sudah mengakui bakatnya, Solon akan sangat membantunya mencapai tujuannya. Mengingat kehebatannya saat bertarung, Arhan yakin kehadiran Solon akan mendorongnya menjadi lebih kuat. Maka, ia memperkenalkan diri dengan benar dan menyambut Solon sebagai tetangga barunya. Solon pun menerima tawaran itu. Dalam perjalanan mereka kembali ke Karavan, Arhan ingin meluruskan sesuatu dan meminta Solon tak tersinggung. Ia mengaku sedang dalam hubungan rumit yang sulit dijelaskan. Tapi intinya, ia tidak bisa menjalin hubungan asmara dengan Solon. Suasana seketika berubah. Arhan menambahkan, ia yakin Solon juga tidak melihatnya seperti itu. Meski begitu, Arhan mengingatkan kalau mereka berbeda jenis kelamin, jadi perasaan bisa saja berubah. Untuk berjaga-jaga, Arhan ingin Solon mengerti posisinya dari awal. Solon pun menjawab, ia paham kekhawatirannya, tapi Arhan tidak perlu cemas sama sekali. Solon langsung menghancurkan harga diri Arhan dengan berkata bahwa Arhan bukan tipenya jadi tidak akan mungkin terjadi apa-apa. Liam tertawa terbahak-bahak mendengarnya, tapi serangan Solon bahkan belum berakhir. Katanya, ia lebih suka pria yang lebih tinggi darinya, berbadan kekar, dengan raut wajah yang tajam. Ia benar-benar menghancurkan Arhan dengan bilang ia tidak tertarik pada pria kurus dan lemah. Ditambah lagi, Arhan terlihat terlalu lembut, tipe orang yang akan minta maaf meski bukan dia yang salah. Ejekannya begitu pedas sampai kusir kereta pun ikut berkeringat demi Arhan. Solon bilang ia tidak membenci Arhan, tapi jelas Arhan bukan seleranya. Lalu ia bertanya apa perlu dilanjutkan lagi. Dengan malu Arhan menolak. Ia bisa mati kutu jika terus diserang oleh gadis yang sangat belak-belakan itu. Setelah masalah itu selesai, Solon berkata ada hal lain yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya apa ada tetangga lain di desanya, karena Arhan bilang ia yang kedua. Arhan menyebutkan ada seorang kesatria yang baru pindah, dan ia yakin Solon akan akrab dengannya. Arhan menjelaskan Patel adalah orang yang hebat dan juga baik. Faktanya Arhan bilang Patel sangat ramah. Tak lama kemudian mereka tiba di desa dan setelah turun dari kereta, Arhan melihat Solon hanya membawa tas kecil dan bertanya apa hanya itu barangnya. Solon membenarkan, ia memang tak punya banyak bawaan. Solon berkata sebilah pedang dan bekal sehari sudah cukup. Jika habis, ia bisa mencari yang baru. Sebaliknya Solon sadar bahwa tas Arhan isinya sangat banyak. Ia juga ingat di arena Arhan hanya punya satu pedang, tapi kini ia membawa setidaknya 3 belati. Arhan menjelaskan pedangnya rusak di laga terakhir, jadi ia membeli beberapa cadangan saat di kota. Berkat kenaikan peringkat silver, pendapatannya meningkat drastis, membuatnya bisa membeli zirah yang ia butuhkan. Arhan bersyukur telah mengunjungi Verma, kota para pendekar pedang. Tiba di gerbang kastil, sebuah pemandangan mengerikan menyambut mereka. Pedal berdiri di antara tumpukan mayat yang ia bantai.
Pedal terkejut melihat Arhan kembali dan meminta maaf atas pemandangan tak sedap yang menyambutnya. Katanya, beberapa tamu tak diundang muncul, jadi ia belum sempat membereskan kekacauan itu. Pandangan Pedal lalu beralih pada Skoll. Ia tersenyum, langsung sadar kalau gadis itu adalah tetangga baru yang diceritakan. Pedal terus saja bicara, tapi Arhan memotongnya agar ia menarik napas dulu. Sementara Jolian membeku, syok melihat semua itu. Dengan malu, Arhan berbisik pada Pedal, karena citra pria baik hati yang ia ceritakan pada Solon kini hancur lebur. Di sisi lain, Solon sadar tak ada yang biasa dari desa ini. Setelah situasi tenang, Pedal menjelaskan bahwa penyusup datang saat ia pergi. Untungnya, sebagian mundur setelah diperingatkan, jadi masalahnya tidak terlalu besar. Namun, sekitar seminggu lalu, sekelompok orang yang benar-benar berbeda mulai mengincar desa itu. Pedal sudah mencoba cara diplomasi, tapi mereka justru langsung menyerangnya hari itu juga. Itulah kenapa ia terpaksa membantai mereka, yang menjadi penyebab pemandangan mengerikan tadi. Dia memberitahu Arhan kalau para penyusup itu bukan bandit biasa, mereka menyebut diri mereka Persaudaraan Serigala Merah. Arhan terkejut, karena nama dengan unsur warna dan hewan biasanya hanya digunakan oleh pasukan Ksatria. Pedal membenarkannya, nama seperti itu mewakili identitas dan tujuan. Sebagai mantan Ksatria, ia merasa terhina para bandit meniru mereka. Namun ia memperingatkan bahwa hal ini membuat situasinya jadi jauh lebih berbahaya. Saat Arhan bertanya kenapa, Siolian menjelaskan kelompok yang berani meniru Ksatria pasti berskala besar atau dipimpin oleh sosok yang meremehkan para Ksatria. Tepat pada saat itu, Lia memberitahu Arhan kalau kelompok ini adalah mangsa yang sempurna untuknya. Dengan seringnya licik, ia mendesak Arhan untuk membasmi serigala merah sendirian dengan pedang Fang, tanpa bantuan Skolan dan Patel. Akan tetapi, Arhan merasa gelisah. Ia sudah menduga Liam akan memberinya tugas mustahil setelah diam cukup lama. Ia langsung menolaknya mentah-mentah. Bahkan seorang Swordwalker seperti Patel saja kewalahan menghadapi sebagian kecil dari mereka. Jadi, ia tak mengerti kenapa Liam menyuruhnya menghabisi seluruh organisasi tanpa tahu pasti kekuatan mereka. Tapi Liam mengingatkannya tentang darah baja yang mengalir di nadinya sebagai seorang cara Dia menekankan baja akan semakin kuat jika terus ditempa. Ini adalah kesempatan emas untuk benar-benar menguasai pedang Fang. Dan jika Arhan bisa melampaui ini seorang diri, Liam yakin dia akhirnya akan menempa jalannya sendiri bukan hanya meniru takdir dari pedang yang ia telan. Satu kalimat itu langsung menggetarkan jiwa Arhan. Tanpa ragu sedikit pun, Arhan berpaling pada Patel dan menanyakan lokasi markas para bandit itu.